jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya dan sayangnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Bertemu kembali bagi teman-teman yang mungkin sering ikutin webinar saya di webinar pada hari Ahad ini. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan ya untuk kita semua. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah uswatun hasanah kita, beliau adalah teladan kita, beliau adalah yang kita ikutin. Ya, jadi kalau misalnya ditanya menikah boleh nggak sih ikut-ikutan? Boleh ya, selama yang diikutin itu adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sosok Rasulullah itu sangat banyak sekali pembelajaran yang bisa kita pelajari teman-teman semua. Karena beliau memang uswatun hasanah ya, teladan semua hal dari kehidupan kita bisa belajar. Ya. Dari hal yang paling sederhana tentang cara makan, tentang cara minum itu diajari sama Rasulullah. Ya, sampai hal yang paling ruwet ya, paling berat gitu bahasanya, misalnya persoalan politik gitu, persoalan keluarga juga dibahas. Bahkan dari kisah hidup Rasulullah ya, untuk keluarga ini Allah memberikan keistimewaan gitu ya kepada Rasulullah agar apa? Agar kita bisa banyak belajar dari Rasulullah tentang keluarga. Ya, salah satunya mungkin adalah Rasulullah memiliki istri gitu ya, memiliki istri lebih dari 10 ya, kalau saya nggak salah 11 atau 12, dan yang mana dari setiap kisah pernikahan beliau dengan istri-istrinya tersebut itu ada pembelajarannya. Perjalanan kehidupan dengan istri-istri beliau tersebut ada pembelajarannya. Ya, segala hal ada. Ya, mulai dari hal gimana sih mencintai pasangan diajarin, ya dicontohin. Kalau lagi konflik gimana, berantem gimana, diajarin juga. Ya, karena dalam rumah tangganya pun Rasulullah pernah gitu ya ada konflik ya, misalnya dengan Ummul Mukminin Aisyah ya radhiyallahu anha yang pernah menjatuhkan piring di depan Rasulullah dan para sahabat gitu. Dan berbagai hal lainnya ya, soal membangun keromantisan ya bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah juga. Rasulullah pernah ya mandi bareng ya dalam satu bejana, lari-lari bareng gitu ya. Sama Ummu Khadijah ya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha juga banyak pembelajarannya. Bagaimana ketika pulang dari mendapatkan wahyu ya dalam keadaan ketakutan, menggigil, kedinginan, Ummul Mukminin Khadijah menyelimuti Rasulullah. Ya, ini pembelajaran penting loh ya buat mbak-mbak. Ya, jadi ketika pasangan suami lagi berada di dalam keadaan punya masalah, punya sesuatu hal yang banyak mungkin dipikirkan, maka yang perlu dilakukan oleh wanita itu bukan mewawancarainya. Ya, kamu kenapa sih kok begini, kok ketakutan, kok menggigil gitu ya. Bukan itu yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah, tapi yang dilakukan apa? Yang dilakukan cukup dengan menyelimuti, membuat Rasulullah nyaman. Gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman semua, sahabat semua. Ini ada orang Biaro ini ya, Biaro sekolah saya itu. Ya, saya sekolah di SMA Negeri 1 Ampe Angke ya. Jangan-jangan nih adik kelas ini. Masya Allah ya. Dari mana lagi nih ya? Saya mau cek dulu ya, Bandung, Solo, Kalsel, Jombang. Oke teman-teman semua, insya Allah di webinar kali ini ada yang spesial nih ya, yaitu nanti saya akan bagi-bagi giveaway. Ya, saya akan menghadiahkan buku ya. Bukunya boleh mungkin buku saya atau mungkin buku yang lain gitu ya. Tapi intinya nanti saya akan bagi-bagi buku untuk 3 sampai 5 orang pemenang. Ya, minimal 3 lah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bagus 5 ya berarti saya pilih 5. Caranya gimana agar dapat giveaway-nya? Yang pertama adalah pastikan teman-teman udah follow akun @agusariwibowo_. Ya, jadi pastiin udah follow. Yang kedua adalah pastikan udah follow @belajar_ta'aruf. Ya, jadi follow 2 akun ini ya, belajar ta'aruf sama dengan
@AgusAriWibowo. Ya, jadi setelah follow ngapain lagi? Nah, ini kan webinarnya belum mulai nih. Mungkin kita mulai materinya sekitar 2 menit lagi. Teman-teman silakan siapkan alat tulisnya. Ya, boleh itu mau nulis di handphone juga boleh, ya, mau nulis di laptop boleh, mau nulis di kertas, di buku juga boleh. Jadi catat inspirasi-inspirasi yang teman-teman dapatkan dari webinar kali ini. Lalu setelah itu, ya teman-teman, bagikan di sosial medianya. Ya, agar yang lain juga dapat menikmati ya mempelajarinya bagi yang mungkin belum ikutan. Ya. Nah, tapi ya ada tapinya nih ya. Jadi nggak hanya dibagikan, tapi teman-teman juga perlu untuk apa? Untuk men-tag ya atau mention saya di postingan tersebut ya. Postingannya boleh story, Insta story, boleh juga apa namanya? Boleh Insta story, boleh juga di feed gitu ya. Dan ya 2 aja ya, instastory sama feed aja dan dari sana teman-teman nanti mention atau tag ke saya, ya. Link YouTube-nya ada nggak Ustadz? Belum ada ya. Apa saya buat aja ya live di YouTube ya, banyak yang nanyain ya. Boleh teman-teman sebentar ya, saya live-kan di YouTube ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya nanti rekaman aja ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, coba. Oh, tidak bisa. Karena harus verifikasi ya. Verifikasi email dan sebagainya panjang ya. Jadi nanti aja ya teman-teman, mudah-mudahan nanti saya bisa upload di YouTube dan teman-teman bisa mempelajari ulang gitu ya. Oke, saya akan bagikan materinya. Ini adalah materi kita 5 kriteria idaman calon pasangan. Oke. Nah, judulnya adalah 5 kriteria calon pasangan idaman ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenali 5 kriteria calon pasangan idaman di dalam proses ta'aruf ya kan begitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih, kita ta'arufan dulu ya. Ta'aruf itu artinya kenalan ya. Nah, nama saya Agus Ariwibowo teman-teman semua ya. Jadi akrab disapa Uda Agus. Saat ini tinggalnya di Depok tapi aslinya dari Sumatera Barat ya. Dari Kabupaten Agam gitu ya. Tadi ada tuh ya beberapa yang mungkin satu kampung ya dengan saya. Alhamdulillah saat ini kita udah menulis ada 8 buku pranikah. Kita juga hadirkan program-program untuk pernikahan. Ya, jadi saya bersemangat nih teman-teman membahas tentang pernikahan, pengasuhan gitu ya. Karena ini sudah jadi misi hidup sekaligus juga misi keluarga kita. Ya ingin apa? Ingin membantu sebanyak-banyaknya orang ya agar bisa mempersiapkan bekal ilmu ya menuju pernikahan. Nah, itu untuk yang belum menikah. Lalu untuk yang sudah menikah, kita juga hadirkan program namanya akademipernikahan.com ya. Nah, ini untuk emak-emak ya, untuk bapak-bapak, om, tante gitu ya, yang pembelajar itu biasanya gabungnya di sini ya. Masya Allah ya, saya kadang salut karena di akademipernikahan.com itu banyak sekali orang-orang yang usianya udah di atas 40 tahun. Ya pernikahannya kalau ditanya udah 30 tahun gitu ya. Pernikahannya bisa lebih tua dari usia saya, tapi alhamdulillah mereka mau belajar, mau sharing, mau diskusi, mau bareng-bareng bertumbuh dengan Akademi Pernikahan. Ya, jadi ini yang masih sendiri jangan kalah semangat nih ya. Jangan kalah semangat sama yang sudah berumur gitu ya, udah punya menantu, udah punya anak tapi masih semangat buat belajar. Lalu kita juga ada program pengasuh dari apa namanya kursus pranikah intensif ya, bekal jadi ayah dan juga bekal menikah muslimah. Ini beberapa di antara karya kita yang udah pernah terbit ya dan beberapa di antaranya masih ada ya dan beredar di toko buku. Ya, ini kalau yang Kuanta ini diterbitkan nama Gramedia, ini masih ada di toko buku Gramedia. Jadi kalau teman-teman mau baca boleh ke toko buku Gramedia atau bisa baca online di Gramedia Digital ya. Itu gampang kok, murah ya, cuma 40.000 sebulan dan teman-teman bisa baca banyak banget buku. Nggak hanya buku saya ya, tapi juga buku-buku yang lain gitu ya.
Nah, ini buku terbaru 7 penyebab wanita sulit dalam menemukan jodoh. Nah, nanti ya untuk giveaway-nya teman-teman akan dapatin buku ini mungkin, atau bisa jadi akan dapatin salah satu dari buku ini. Ya, jadi nanti saya acak aja ya. Jadi sesuai mood aja nanti ya ngasihnya yang mana gitu ya. Nah, ini akunnya ya. Jadi untuk syarat ikut giveaway follow dulu ya @agusaryubo_ dan @belajar ta'aruf. Ya, jadi follow akun. Yang belum follow silakan follow ya. Yang belum follow boleh segera follow ya. Oke. Nah, ini materinya 5 kriteria idaman calon pasangan. Nah, semoga tahun ini menikah, amin. Oh ya, insya Allah nanti ya minggu lalu ini banyak yang nanyain minggu lalu ya. Insya Allah minggu lalu nanti saya bagikan ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke teman-teman ya, boleh jawab di chat. Nah, sekarang nih bagi teman-teman masih sendiri nih ya, kira-kira kalau ditanya ya teman-teman kriteria calon idamannya kayak gimana sih? Boleh dong tulis ya, tulis di chat ya. Mungkin ganteng gitu ya, mungkin cantik. Saya maunya yang kaya udah Agus gitu ya. Atau mungkin yang solehah, yang soleh silakan tulis ya. Satu kata aja. Kriteria seiman, beriman, jujur, baik, cantik, terutama agama dan keduanya mapan ya. Jadi agama dan kemapanan tuh ya buat para mas-mas ya. Jadi pastikan Anda soleh dan juga pastikan ya Anda mapan ya. Soleh, taat sama Allah, akhlak baik, qawam. Wah, qawam itu kepemimpinan ya. Yang pasti soleha, beragama Islam, sayang ke orang tua. Yang soleh, ya seiman, tanggung jawab, taat. Kriteria calon idaman yang baik, akhlak, bertanggung jawab. Ya, rata-rata kalau wanita ada tuh kata bertanggung jawabnya ya kalau saya lihat ya. Agama dan ada bertanggung jawab ya. Akhlak baik, lebih penting bisa membimbing sampai jannahnya, amin. Soleh, bertanggung jawab, taat, jujur, dan tanggung jawab. Soleh, mapan. Nah, yang penting akhlaknya baik. Ya, seniman, wih keren ya, ini mau seniman ya. Seniman, akhlak, agama, akhlak, sayang, keluarga. Seiman, beriman, dan bertanggung jawab ya. Jadi udahlah seiman, beriman juga. Nah, jadi nggak hanya iman aja, tapi juga orang yang beriman ya. Sudah paham agama, khususnya ngerti sunnah. Nah, ini lebih spesifik ya. Jadi nyari yang sama-sama mungkin manhajnya sunnah mungkin ya. Mapan juga, pengen sabar, setia. Standar aja Ustaz. Wah, dia sih nih standar aja, paham agama dan dari keluarga yang baik-baik. Nah, itu mah nggak standar, itu di atas standar. Soleh, baik agama dan akhlaknya. Soleh, setia, agamanya bagus, sefrekuensi, akhlaknya baik, tidak merokok. Nah, nih keren. Atau tidak apa namanya itu yang pakai elektrik itu vape ya. Seiman dan bagus agamanya, soleh, pendidikan S1 dan mapan ya. Ini seru juga nih baca ini nih. Tidak kasar ya, baik agama, akhlaknya, bertanggung jawab, dan saya serta keluarganya menerima saya apa adanya. Oke, siap. Taat pada agama, soleh, bertanggung jawab, pekerja keras ya. Soleh dan mapan, soleh. Oke, taat, bertanggung jawab, menyejukkan pandangan. Oh, enak dilihat berarti ya. Beriman dan bertakwa, berwawasan dan berilmu, serta rendah hati. Paham ilmu Islam, penyabar dan bertanggung jawab. Seiman agamanya, akhlak, sayang keluarga, bertanggung jawab. Pekerja keras. Seiman agama, sefrekuensi. Oh. Suka senyum dan bikin hati tenang saat dipandang. Aktivis dakwah. Wih. Oke teman-teman, makasih banyak ya yang udah share, yang udah chat ya. Harmonis ini mungkin ya. Harmonis, holiday, senyum, ketawa, bahagia, dan selalu bersama. Apa harmonis itu apa? Apa harmonis? Humoris, humoris mungkin maksudnya ya. Humoris, holiday, kalau holiday suka jalan-jalan mungkin ya. Jago masak kayaknya oke. Ini mbak-mbak ya, mantap ya. Jadi ini mas-mas yang jago masak, ayo siap-siap.
soleh, bertanggung jawab, mapan, dan tidak merokok, setia. Nah, ya makasih banyak ya teman-teman yang udah share harapannya ya. Tapi secara garis besar sama ya, pengen dapat yang soleh, pengen dapat yang mapan ya, pengen dapat yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi kalau yang laki-laki kayaknya sedikit tadi yang sharing ya. Hanya beberapa laki-laki, jadi saya agak kurang menangkap sih sebenarnya yang diharapkan laki-laki apa tadi. Ada mungkin bilang cantik gitu ya, enak dipandang. Tapi kalau dari wanita, kebetulan aku laki-laki bisa masak menu. Ini Mas Arthur nih ya, langsung mempromosikan diri ya. Oh iya ada nih Mas Arthur laki-laki. Aktivis dakwah ini Mas Reki Mado. Mas Reki, mas-mas juga sepertinya ya. Baik attitude, baik agamanya, peduli terhadap sesama, saling mendukung untuk berbakti kepada orang tua. Oke. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, di 5 kriteria idaman calon pasangan ya, yang sebentar lagi akan kita bahas ini, nggak akan jauh-jauh sebenarnya ya dari yang sudah teman-teman tulis tadi ya. Tapi mungkin kita akan bahas lebih mendalam lagi agar kita tahu ya ngukurnya gimana, agar kita tahu ngelihatnya gimana, agar kita tahu mengenalinya gimana, dan pada akhirnya teman-teman bisa memutuskan ya untuk menikah dengannya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah hubungannya baik dengan Allah. Ya, tadi rata-rata jawab ini ya, yang taat, yang agamanya baik. Nah, ini agamanya baik itu ukurannya apa sih? Ukurannya hubungannya baik sama Allah Subhanahu wa taala. Hubungan orang baik sama Allah Subhanahu wa taala ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari ibadahnya. Ya, dari ibadahnya dan juga dari akhlaknya. Jadi ibadah itu ada melihat agama seseorang itu ada 3 ya teman-teman semua. Yang pertama adalah ibadah ritual ya. Ibadah ritual itu adalah sholat ya, baca Quran, puasa Senin Kamis ya, puasa wajib di bulan Ramadan, bayar zakat, itu ibadah ritual. Tapi juga ada akhlaknya ya. Lihat juga akhlaknya. Kenapa? Karena tidak selamanya orang yang bagus ibadah ritualnya bagus juga akhlaknya. Ya, tidak selamanya orang yang bagus ibadah ritual bagus juga akhlaknya. Makanya banyak ya di luar sana ya, kalau kita baca di sosmed atau di mana, orang yang berkomentar bahwa wah apaan itu ya, sholat sih rajin tapi sama istri nggak bertanggung jawab gitu kan, sholat sih rajin tapi kasar gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena itu tadi, karena nggak semua orang yang bagus ibadahnya secara ritual ya juga bagus akhlaknya. Jadi selain dari melihat ibadahnya secara ritual, ini wajib ya, terutama ibadah-ibadah wajibnya. Tapi juga perhatikan apa? Perhatikan akhlaknya. Lalu yang ketiga apa? Perhatikan ya kepahamannya, pemahaman dan wawasan keagamaannya. Ya, nggak harus nyari guru agama, ya nggak harus nyari ustadz, kiai, enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya nemu ya berarti rezeki gitu kan. Tapi setidaknya dia paham hal-hal apa aja yang menjadi fondasi, yang menjadi hal fundamental di dalam agama ini, dalam Islam. Misalnya dia paham mana yang halal dan haram, ya. Paham bahwa riba itu dilarang misalnya. Ya, jadi setelah menikah nggak buru-buru tuh ya buat kredit rumah KPR gitu kan, buat kredit mobil, kredit motor gitu ya, leasing dan seterusnya. Kenapa? Karena dia paham bahwa ini riba, nggak pakai kartu kredit dan seterusnya, nggak minjam sama pinjol gitu ya, sama rentenir dan seterusnya. Nah, kenapa saya bahasnya riba ya? Karena memang target marketnya si riba ini adalah pasangan muda. Karena pasangan muda kan biasanya pengen punya banyak hal ya. Ya, pasangan baru pengen semuanya jadi baru yang lain gitu ya. Masa pasangan doang yang baru tapi motornya motor buntut gitu ya. Atau bahkan masa pasangannya udah baru tapi nggak punya mobil gitu ya, kemana-mana kehujanan gitu naik motor. Makanya pengen banyak tuh ya orang sudah menikah. Setelah menikah biasanya akan jadi apa? Target pasarnya orang yang jualan rumah kan. Jualan rumah secara KPR ya. Kalau misalnya beli cash nih belum ada nih uangnya. Kalau ngontrak gengsi ya. Ini kakak, saudara, tetangga, teman semuanya udah punya rumah gitu. Udahlah, pengen juga beli rumah karena nggak cukup dananya. Akhirnya apa? KPR ya, KPR-nya di bank konvensional misalnya, itu riba. Ya, atau mungkin kredit motor barulah ya. Masa ini motornya masih butut nih kalau dinaikin satu orang yang beratnya 80 kilo gitu. Masih aman gitu kan, tapi setelah menikah ternyata berat pasangannya 80 kilo juga gitu ya. 80 tambah 80 160, kasihan tuh motornya. Akhirnya apa?
Akhirnya beli motor baru misalnya kan. Nah, ini yang menjadi apa? Menjadi tantangan setelah menikah. Makanya penting banget apa? Penting untuk memahami apa sih ya hal-hal yang dilarang agama, hal-hal yang dibolehkan agama gitu ya. Nah, salah satu, poin yang menjadi apa, ujiannya ya di itu ya, di keuangan muamalah ya, riba dan seterusnya. Nah, lalu tentang makanan juga ya, mana yang halal gitu ya, yang haram bukan hanya babi teman-teman semua ya, ada namanya angciu gitu kan, ada namanya rum gitu ya, dan ini dekat dengan keseharian kita ya. Misalnya kita ke mall, ada orang jual roti, kadang kita nggak perhatiin, ini ada label halalnya nggak? Jangan kalau misalnya kita nggak ngeh gitu ya, nggak aware tentang hal ini, ya maka kita akan makan aja udah. Kita ke nasi goreng keliling ya, wah banyak banget tuh tukang nasi goreng keliling yang pakai angciu. Kalau saya mau beli nasi goreng biasanya saya tanyain dulu, "Ini ada pakai angciu nggak?" Ya, kalau misalnya mereka pakai ya, mending kita nggak usah beli gitu kan ya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman semua. Ya termasuk juga peran peran penting yang mesti dijalani setelah menikah, ya oleh suami ataupun istri. Ini buat laki-laki misalnya. Saya sering menemukan kasus di mana laki-laki memaksa bahwa istrinya biar kerja setelah menikah. Ya bahkan dijadiin kriteria. Saya mau nyari calon pasangan yang mapan. Ya, jadi kalau wanita yang ngomong gitu sih normal. Tapi yang ngomong begitu adalah laki-laki. Jadi laki-laki pengen cari istri yang mapan, yang udah kerja. Biar apa? Biar nanti setelah menikah bisa patungan ya memenuhi kebutuhan keluarga. Ini udah keliru nih dari cara pikirnya. Kenapa? Karena memang, tanggung jawab suami itu, laki-laki itulah menafkahi sepenuhnya dan seluruhnya. Kalaupun ya si istri bekerja, maka nggak ada kewajiban istri buat bantuin suami. Ya jadi suami yang menikah mestinya dia siap dan paham tentang hal ini. Ya paham bahwa tanggung jawabnya nggak hanya sebagai mesin ATM, ya. Itu juga bagian dari agama seseorang ya. Banyak laki-laki yang, berpikiran, "Ya sudahlah ya, aku kan di keluarga kerjanya cuman jadi mesin ATM ya, ngasilin duit aja udah gitu kan. Nggak peduli untuk mendidik istri, nggak peduli untuk mendidik anak-anak gitu ya. Sehingga, siang sibuk kerja, malam sibuk main game gitu ya, malam sibuk nonton bola gitu ya. Udahlah anak mau kayak gimana udah biar diurus sama istri begitu. Nah ini hal yang keliru. Ya ini hal-hal yang perlu teman-teman gali, yang perlu teman-teman, kenali saat proses taruh ya sebelum menikah. Nah, kenapa teman-teman hal ini penting ya karena tadi kan banyak tuh ya orang pengen yang agamanya bagus. Nah, yang saya khawatir adalah pengen agamanya bagus tapi belum tahu ya kira-kira orang yang agamanya bagus itu seperti apa. Definisinya bagaimana? Ini perlu diperjelas gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya di kolom Q&A ya di depan teman-teman ada Q&A, ada kolom chat ya. Kalau chat itu buat kita diskusi aja lah ya. Kalau yang untuk yang ingin mengajukan pertanyaan di kolom Q&A-nya. Nah, yang pertama adalah hubungan baik dengan Allah. Ya, yang kedua apa? Hubungan baik dengan orang tua. Tadi juga ada ya yang jawab gitu ya, yang sayang orang tuanya, yang sayang ibunya gitu ya, sayang ayahnya. Nah, ini juga perlu ya. Jadi lihat bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Ya, apakah hubungannya buruk? Ya, apakah dia sama orang tuanya kayak orang musuhan gitu ya, kayak Tom and Jerry gitu kan. Kesal gitu ya bawaannya sama orang tua gitu. Ini perlu juga hati-hati. Ya, karena kalau dalam psikologi ya ada yang namanya luka pengasuhan teman-teman semua. Ya luka pengasuhan itu berawal dari hubungan yang baik hubungan yang buruk dengan orang tua. Nah, orang-orang yang memiliki luka pengasuhan ketika dia menikah ya cenderung gitu ya dia akan menularkan ya, membagikan luka pengasuhannya kepada pasangannya, kepada anaknya dan seterusnya. Nah, biasanya di awal-awal pernikahan di 1 sampai 5 tahun pertama itu adalah saat-saat seseorang menunjukkan luka pengasuhannya ya. Nah, nanti, kalau teman-teman mau lebih dalam ya tentang luka pengasuhan, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin webinarnya atau daftar kelas belajar ta'aruf ya. Karena di sana kita bahas juga ya bagaimana berdamai, bangun hubungan baik dengan orang tua. Jadi digali ya, dikenali. Yang dikenali apa? Pola pengasuhannya. Dari waktu kecil bagaimana. Ya, yang kedua adalah digali juga hubungannya dengan ayahnya. Bagaimana dia menceritakan tentang ayahnya. Bagaimana dia menceritakan tentang ibunya. Itu bisa digali, ditanyakan. Menurutmu ayahmu seperti apa? Menurutmu ibumu seperti apa? Nah, ketika kita menanyakan hal tersebut ya, teman-teman menanyakan hal itu kepada calonnya. Nah, ketika calonnya menceritakan itu akan kelihatan tuh.
ya akan kelihatan bagaimana hubungannya. Karena kalau orang menceritakan kan sesuai dengan apa yang dia rasakan biasanya. Kalau dia kesal sama ayah, biasanya dia ceritanya, ah ayah mah cuma gitu-gitu doang gitu kan. Atau mungkin dia pas ceritain ibu, wah ini panjang ceritanya. Pas menceritakan tentang ayah, singkat, padat, atau mungkin menunjukkan kekesalan juga. Ya itu bisa kita lihat. Bisa juga dilihat saat ta'aruf ke rumahnya kan kita bisa perhatikan ya. Jadi memang dalam proses ta'aruf itu kita aktifkan ya segala semua ya indera kita. Indera mata, ya indera telinga gitu ya. Kita rasakan gitu ya. Pas lihat ke rumah itu kita enggak hanya melihat dan mendengar tapi juga memperhatikan gitu ya. Ini gimana kok komunikasi antar dia sama orang tuanya. Kelihatan kan kalau kita silaturahim ke rumah calon, kelihatan ya hubungan anak dengan orang tua ya yang akrab ya, yang enggak akrab itu kan kelihatan kok ya dari dia komunikasi gitu kan. Termasuk juga hubungan ayah ibunya bisa kita lihat. Artinya apa? Artinya dia kita memperhatikan juga bagaimana role model ya, role model tentang hubungan suami istri yang ada di dalam kepala calon pasangan kita. Karena kita sebagai anak nih ya, kita belajar pertama kali tentang hubungan pasutri itu kan dari orang tua kita. Dari melihat hubungan ayah dan ibu kita. Ya, ini yang kedua ya. Jadi cari yang hubungan baik dengan orang tua ya. Nah, saya lupa nih tipsnya ya. Tipsnya gimana? Ya, ini kan ada nih ya. Tips agar ketemu dengan hubungan yang baik dengan Allah. Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya, jadi kita bicara kriteria jodoh itu sebenarnya kita bicara tentang diri kita. Ya, kalau kita pengen nih sama yang hubungannya baik dengan Allah, maka kita mulai dari memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ya calon kita yang hubungannya baik dengan orang tuanya. Maka mulai dari mana? Dari diri kita. Ya, memperbaiki hubungan dengan orang tua. Jadi kalau hari ini masih ada yang masih agak renggang sama orang tua, ayo ya bangun hubungan baik. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memiliki respon spontan yang baik ya dan menyenangkan serta tidak menzolimi. Respon spontan itu apa? Respon spontan atau respon otomatis itu adalah respon yang muncul secara otomatis ketika seseorang dalam kondisi yang low mood ya. Apa sih istilahnya? Ya mungkin moodnya lagi rendah lah ya. Moodnya lagi jelek gitu kan. Nah, mood jelek itu contohnya apa? Lagi sedih, lagi kesal, ya lagi marah, ya lagi apa lagi kecewa. Ya pokoknya dalam keadaan terpuruk lah. Nah, ketika seseorang berada dalam keadaan terpuruk, maka di saat itu muncul respon spontan. Nah, respon spontan, respon otomatis yang muncul itulah yang sebenarnya inti ya dari perilaku dan akhlak seseorang. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu akhlaknya bagaimana, maka perhatikan respon spontannya. Kalau dalam kondisi moodnya bagus, kalau dalam kondisi moodnya baik, semua orang akan baik. Ya, tapi perhatikan saat dia lagi marah, saat dia lagi kesal kayak gimana tuh? Ya saat dia lagi bad mood gitu ya. Kalau teman-teman mau cek gitu ya, cara respon spontan orang ya, itu biasanya kalau di online itu, teman-teman misalnya ke marketplace, ya misalnya Tokopedia ya, nah nggak apa-apa ya kita nyebut merek ya, Tokopedia, Shopee atau apa, lalu pilih satu produk, lalu cek reviewnya. Ya, reviewnya cek lalu pilih yang review bintang 1 yang paling rendah. Nah, aslinya seseorang pas nge-review bintang 1 tuh. Ya nggak hanya di marketplace ya, di aplikasi Google juga begitu. Ya. Kelihatan tuh di sana bagaimana aslinya seseorang, ya karakternya seseorang. Kenapa? Karena karakter seseorang itu akan muncul kapan? Ketika moodnya lagi jelek. Nah, ketika orang berada di mendapatkan suatu produk yang buruk, mungkin kan dia moodnya jelek tuh. Nah, di saat itu mungkin tuh keluar ya kalimat kasar, kata-kata binatang ya, ngatain, ya nyumpahin dan seterusnya. Itulah aslinya seseorang. Itu kalau di online ya kita ngenalin. Nah, biasanya aslinya seseorang ini kapan sih bisa dikenali? Akan bisa dikenali kalau kata Umar bin Khattab sahabat Nabi, itu setidaknya ketika kita melakukan 3 hal dengan orang itu. Yang pertama adalah kita melakukan perjalanan jauh dengannya. Ya, jadi melakukan perjalanan sehari, 2 hari, 3 hari. Yang kedua adalah kita pernah nginap bareng sama orangnya.
Dan yang ketiga adalah kita pernah berurusan tentang uang, ya, berurusan seputar uang dengan orangnya. Nah, dari aktivitas 3 hal inilah kita bisa melihat respon spontan orang itu, ya. Saat jalan bareng apalagi naik gunung gitu kan, naik gunung itu menunjukkan akhlaknya seseorang loh, ya, kepribadian seorang yang kesalan, yang marah muncul di sana. Kenapa? Karena kondisinya kan berat ya, lagi capek, mood-nya lagi buruk gitu kan, tiba-tiba kalau ada yang ngesalin dia di jalan, itu bisa muncul tuh kalimat-kalimat yang aneh dan seterusnya. Nah, cuma kan lawan jenis gimana nih kenalinya, kan nggak mungkin kan sebelum nikah melakukan 3 hal ini ya. Mungkin yang paling mungkin paling tentang keuangan paling ya, minjam uang itu kan. Tapi 2 hal ini kan nggak mungkin ya, jalan bareng, tidur bareng kan nggak mungkin. Nah, caranya teman-teman mengenalinya adalah cari tahu ya, dari orang-orang yang pernah melakukan 3 hal ini dengannya. Nah, siapa orang-orang yang pernah melakukan 3 hal ini? Yang pertama tentu adalah orang tuanya. Ya, jadi respon spontan seseorang itu bisa dikenali, bisa dicari tahu dari orang tuanya. Yang kedua dari siapa? Dari kakak dan adiknya, ya. Lalu dari siapa lagi? Dari teman dekatnya, ya. Jadi kita bisa teman-teman bisa kenali dari orang-orang tersebut gitu ya. Nah, rata-rata memang respon spontan itu buruk gitu ya. Meskipun beberapa orang mungkin respon spontannya baik, tapi kebanyakan ya, kita ngomongnya umum gitu, buruk. Tapi sebisa mungkin cari ya orang yang respon spontannya tidak merugikan. Yang dua tidak menzolimi. Seperti apa contohnya respon spontan orang yang merugikan dan menzolimi itu kalau dia lagi kesal, kekerasan dalam bentuk kata-kata. Ya kalau dia lagi marah itu kata-katanya keluar semua tuh. Kata-kata kasar. Ya makian, ya nama-nama binatang gitu ya, nama-nama kotoran keluar semua ya. Jago tuh dia ya, seolah-olah di kepalanya punya banyak stok kata-kata kotor gitu ya. Jadi kalau udah marah itu kayak peluru tuh keluarnya, tut 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 gitu ya. Nah itu, ya kalau misalnya sama dia tuh nikah sama orangnya, kasihan nanti setelah menikah gitu ya, bisa mengalami kekerasan secara verbal. Nah itu yang kedua apa? Yang kedua adalah hindari yang punya riwayat gitu ya, atau memiliki kemungkinan besar gitu, melakukan kekerasan fisik. Ya, KDRT. Ya, saya beberapa waktu yang lalu, bukan waktu sih ya, hari gitu ya, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu itu baca di sosmed ada yang cerita, seorang wanita gitu ya, cerita di apa, di komen-komen gitulah ya, ada sebuah postingan, lalu di komen-komennya ada cerita tuh seorang ibu-ibu gitu ya, "Saya mah dipukulin sama suami," gitu ya, "saya dijambakin, bahkan jari saya aja dibengkokin sampai patah, ini aja belum lurus-lurus nih." Ya bayangin gitu ya, ada yang cerita seperti itu di sosmed. Artinya apa? Ada seorang wanita yang mengalami kekerasan yang begitu sadisnya, yang nggak kebayang tuh sama kita. Ya sampai dipatahin jarinya, sampai dijambak gitu kan. Kalau kita baca kisah-kisah yang lain, sampai sundut apa, pakai, puntung rokok dan seterusnya. Nah, orang-orang yang seperti ini kan orang-orang bermasalah nih ya secara kejiwaan gitu ya. Ini perlu dihindari teman-teman semua. Ya kenapa? Karena orang yang memiliki respon spontannya mukul. Jadi kalau dia lagi marah, lagi kesal, dia bawaannya pukul terus tuh, ya. Jadi dianggap samsak tuh ininya ya pasangannya. Sama anak-anak juga begitu. Jadi anaknya kena pukul, istrinya juga kena pukul, ya. Wah, istri kan nggak masalah, udah Agusnya sebagai istri ikhlas kok, kan saya cinta, ya. Mungkin mbak-mbaknya ikhlas gitu ya, rela lah gitu ya menderita karena cinta. Ya tapi di sini mudah-mudahan nggak ada ya, nggak ada yang begitu ya. Tapi apakah anak-anak nanti ridho, rela, ya? Tadi ada yang nulis kayaknya menerima apa adanya. Heeh. Nah kira-kira nih yang menerima apa adanya, kira-kira siap nggak menerima apa adanya pasangannya mukulin, menerima apa adanya pasangannya maki-maki. Ya, saya yakin ini nggak siap kan, makanya ya yang tadi menerima apa adanya, nggak ada tuh yang menerima apa adanya dalam kehidupan rumah tangga. Ya, jadi jangan cari orang yang bisa menerima kita apa adanya dan kita pun ya teman-teman pun jangan berpikir agar diterima apa adanya oleh orang lain. Ya, tapi cari yang terbaik dan jadikan juga pribadi kita pribadi yang terbaik untuk pasangan kita. Ya, kasihan ya kalau misalnya kita menerima apa adanya. Salah satu kalimat paling menyesatkan dalam dunia percintaan adalah cinta itu menerima apa adanya. Ya.
Makanya banyak tuh yang jadi bucin gitu ya, menderita dalam sebuah hubungan yang buruk gitu ya. Belum menikah ya, saat masih pacaran aja udah dipalakin duitnya belasan juta, ada yang begitu. Tapi dia rela ya, dia mau begitu karena apa? Karena cinta tadi. Setelah menikah dipukulin, mau aja udah nggak apa-apa, kan cinta menerima apa adanya. Saya juga menerima apa adanya, dia mukulin saya terima apa adanya. Dia selingkuh, saya terima apa adanya. Ya, saya apalagi misalnya ya, dia nggak bertanggung jawab, nggak ngasih nafkah, saya terima apa adanya. Nggak ada teman-teman semua. Cinta itu tidak menerima apa adanya. Tetapi cinta itu memberikan yang terbaik dan juga menemukan yang terbaik. Karena rumah tangga yang kuat dan kokoh itu ditopang oleh dua orang yang sama-sama berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bukan dua orang yang sama-sama berharap atau menuntut agar diterima apa adanya dan menuntut agar diperlakukan dengan baik. Ya, bayangkan istrinya berpikirannya pengen diterima apa adanya. Lalu suaminya juga berpikiran demikian. Akhirnya yang terjadi apa? Saling menuntut. Ya, saling menuntut, saling kecewa. Ya, ujung-ujungnya berantem kan, konflik ya. Ujungnya lagi apa? Ujungnya lagi ya cerai biasanya. Ya. Jadi teman-teman semua ubah ya mindset-nya bahwa cinta itu tidak menerima apa adanya. Ya. Apalagi kuat tentang cinta yang menyesatkan. Mencinta itu tanpa syarat. Nah, itu satu juga tuh ya. Kuat menyesatkan juga ya. Cinta tanpa syarat gimana? Ada syaratnya cinta itu. Ya, teman-teman tadi saya tanya ya, kriteria jodoh itu syarat dalam mencintai itu. Ya syaratnya apa? Yang agamanya bagus, yang akhlaknya baik. Ya kan nggak mungkin kita ya menerima orang nggak jelas apanya, pribadinya dan seterusnya. Ya. Jadi begitu teman-teman. Yang ketiga adalah memiliki respon spontan yang baik dan menyenangkan. Ya. Atau setidaknya ya paling tidak adalah tidak menzolimi, tidak merugikan. Ya, dan ini bukan buat hanya laki-laki ya, wanita pun juga ada ya. Jadi buat mas-mas ya perlu hati-hati juga. Banyak juga wanita yang KDRT gitu ya. Wanita yang kalau kesal mukulin anak, wanita yang kalau kesal mukulin suaminya. Saya pernah ngelihat langsung ya, sekitar 8 tahun yang lalu, tetangga kosan saya begitu ya. Jadi kalau mereka berantem itu suami istri, itu suami istrinya itu ambil sapu ya mukulin suaminya sampai suaminya keluar ya, diusir, nggak boleh pulang gitu kan. Tapi sih 2 hari lagi muncul lagi suaminya, baikan lagi. Besok berantem lagi, pukul-pukulan lagi gitu ya. Kan nggak mau kan pernikahannya demikian gitu ya. Jadi konflik itu kita nggak bisa hindari, kita nggak bisa hilangkan dalam pernikahan. Konflik itu nggak salah. Ya, bertengkar dalam pernikahan itu nggak masalah. Ya, yang menjadi keliru adalah bagaimana cara berkonfliknya, cara bertengkarnya gitu ya, cara berbeda pendapatnya itu kan yang merugikan itu kan di sana. Ya, kalau konflik beda pendapat tapi bisa diskusi baik-baik, ya bagus gitu. Tapi kan ketika beda pendapat, ketika konflik malah pukul-pukulan gitu ya. Nah, ini jadi ring smackdown tuh rumah tangga ya. Nah ini ya teman-teman semua, ini bagian ini kenapa kok saya tekankan banget. Karena banyak pernikahan bermasalah itu ya sumbernya di sini. Ya, banyak para istri yang pada akhirnya menderita ya, wanita yang menderita, anak-anak yang menderita, ya sumbernya di sini. Ya, ketika memilih pasangan hidup hanya berdasarkan cinta doang. Oh, kan cinta sama dia, kan dia bisa bikin aku nyaman, ya kan dia jago merayu aku, dia mengerti aku gitu. Makanya jangan hanya nyari yang nyaman ya, tapi juga cari yang bisa bikin teman-teman jadi aman. Ya, aman di hadapan Allah dan juga aman kehidupannya nanti setelah menikah. Banyak kok yang bisa bikin nyaman tapi setelah menikah kasar tuh banyak. Jadi begitu teman-teman ya, silakan dicatat ya, nanti bagiin ke orang-orang ya. Kalau mau nikah cari pasangan itu begini nih gitu ya. Insya Allah jadi amal jariah buat kita semua. Nah, yang keempat adalah hubungannya dengan, nah ini teman-teman udah lihat ya, ini adalah lembaran-lembaran dolar ya, uang ya. Jadi yang keempat adalah memiliki hubungan yang baik dengan uang. Memiliki hubungan yang baik dengan uang yang pertama adalah dia bisa carinya ya. Dia bisa cari uang dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik. Yang kedua adalah dia juga bisa mengelola uang tersebut ya. Jadi ketika cari uang, dapat uangnya banyak, bisa dikelola ya. Jadi dia bisa membedakan mana nih ya yang menjadi kebutuhannya, mana nih yang menjadi keinginannya.
mana nih yang penting, penting banget, nggak penting dan nggak penting banget gitu ya. Nah bagi yang laki-laki gitu kalau misalnya mau cari istri coba dicek ya pengeluarannya, diajak diskusi, cari tahu pengeluarannya apa aja gitu. Jangan kaget nanti setelah menikah dia minta duit 10 juta dalam sekejap habis lah. Kenapa? Kok bisa habis? Kan beli satu paket skincare gitu. Ada skincare yang harganya 8 juta ya. Ada tuh yang curhat ke istri saya, beli skincare 8 juta ketipu lagi ya, skincare-nya nggak dapat, duitnya hilang gitu kan. Ya saya nggak nyalahin sih ya beli skincare semahal itu, silakan aja gitu. Tapi buat para laki-laki, ketika teman-teman menikah dengan seorang wanita yang punya gaya hidup, yang punya standar hidup seperti itu, kira-kira kuat nggak? Ya, tapi kalau laki-lakinya sultan juga sih ya aman-aman aja gitu ya, penghasilannya sebulan 300 juta ya. Beli skincare 10 juta ya santai lah gitu ya, kecil ngeluarinnya. Tapi kalau penghasilannya 5 juta, beli skincare-nya 10 juta, ya sesak juga teman-teman semua ya. Jadi penting untuk apa? Untuk melihat ya hubungannya dengan uang. Yang wanita juga gitu, lihat nih laki-laki hubungan dengan uang apa, pengeluarannya apa aja nih. Ya ada nggak dia punya tanggungan wajib gitu ya. Jangan kaget setelah menikah nanti kok separuh dari keuangan buat buat keluarganya, buat adiknya gitu ya. Nah, ini mesti dicari ya, dikenali sebelum menikah ya, karena bisa jadi dia punya tanggungan wajib ya, atau mungkin dia punya hobi ya. Kalau laki-laki kan hobi ya, jadi kalau wanita itu pengeluarannya paling buat beli barang ya, kosmetik ya. Kalau laki-laki sih barang branded juga banyak ya, beli sepatu 5 juta gitu ya, beli kaos kaki ya 2 juta gitu kan. Kalau di YouTube kan ada tuh ya review-reviewnya ya, kaos saya nih harganya 10 juta, ini sweaternya 20 juta gitu kan. Iya kalau penghasilannya banyak, tapi kalau penghasilannya dikit punya gaya hidup yang seperti itu, ya akhirnya menderita ya setelah menikah gitu ya, makan makan hati gitu ya. Jadi teman-teman perlu ya, cek pemasukannya, sumbernya untuk apa? Memastikan bahwa dia memang mendapatkan penghasilan dari, tempat yang baik ya, sumber penghasilan yang baik. Yang kedua adalah cek apa? Cek juga pengeluarannya. Selama ini pengeluarannya kayak gimana nih? Ya, apakah kebanyakan buat beli es kopi susu gitu ya? Es kopi susu kekinian itu kan kopi-kopi yang namanya galau ya, janji jiwa, kenangan gitu ya, apalagi itu ya. Itu harganya kan segelasnya 20 ribuan. Kalau dalam satu hari minum satu gelas saja dalam 1 bulan teman-teman udah menghabiskan uang 600 ribu ya buat beli kopi doang tuh. Ya ini perlu dicek juga nih dia ngopinya kebiasaannya apa ya, di Starbucks atau kopi apa, kopi hitam gitu ya, kopi hitam kiloan gitu ya. Nah ini perlu dikenali ya, perlu kenali pengeluarannya. Lalu apalagi selain pengeluaran dikenali pengelolaannya terhadap keuangan. Dia ngelolanya gimana? Dia punya tabungan nggak? Dia punya dana darurat nggak? Dia udah nyiapin atau mikirin belum sih dana pensiun nanti? Ya tanya aja pas lagi ta'aruf. Nanti kalau kita nikah nih ya mudah-mudahan Allah kasih kita usia yang panjang sampai tua. Kamu udah mikirin belum atau udah kepikir belum nanti mau kerja sampai usia berapa? Mau pensiun di usia berapa? Ya kalau PNS kan jelas ya pensiunnya udah ditetapkan negara gitu. Tapi yang non PNS nih, ya yang kerja profesional, yang pengusaha, coba digali. Nyiapin nggak buat hal itu? Ya, oh kejauhan itu yang ngomongin pensiun. Pendidikan anak deh, pendidikan anak. Kebayang nggak? Ya, pendidikan anak seperti apa nih dana pendidikan anaknya. Nah itu dibahas teman-teman semua di saat proses ta'aruf ya. Lalu apalagi yang perlu digali juga ya tentang keuangan adalah tentang hutangnya ya. Di awal tahun 2021 itu ada yang cerita ke saya, ya lagi ta'aruf dengan laki-laki ya udah menentukan tanggal akad pernikahan, baru ketahuan ya ternyata calonnya ini punya utang 200 juta. Ya, kebayang nggak tuh gimana pusingnya gitu ya setelah menikah mungkin separuh dari penghasilan bisa buat ngelunasin utang ya. Nah, ini penting juga ya digali, cari tahu ya ada utangnya nggak ya. Kalau hutangnya ya 1 juta, 2 juta sih oke ya, masih oke lah. Tapi kalau hutangnya udah ratusan juta dan itu pun riba ya, yang mana setiap, bulan ya, hutangnya itu kan nambah ya. Kalau kayak utang pinjol itu kan nambah tuh. Utang bulan ini mungkin hitungannya 20 juta, tapi beberapa bulan kemudian udah jadi 30 juta. Ya saya punya teman usia 24 tahun ya, cowok gitu ya, 24 tahun, punya hutang ke pinjol itu, sekitar 26 juta. Ya bingung buat apa, buat bayarnya. Jadi hati-hati nih ya kalau ada yang pinjol-pinjol udahlah tinggalin aja tuh ya.
Nah, ini perlu digali ya di saat proses ta'aruf gitu ya. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah suka dan senang sama anak kecil. Ya, jadi kriteria pasangan idam itu suka dan senang pada anak kecil. Lihat dia sama anak kecil tuh kayak gimana. Ya, atau tanya deh sama tetangganya gitu kan. Kan ketahuan tuh ya. Kalau apa di tetangga dia gimana sih sama anak kecil? Nggak tahu. Kalau nggak tahu biasanya karena jarang dia nyapa anak kecil mungkin gitu kan. Tapi kan ada orang-orang yang ketika ngelihat anak kecil itu dia langsung antusias ya. Bawanya pengen nyubit gitu kan, bawanya pengen nyium ya, bawanya pengen gendong gitu kan. Kadang ketemu di tempat umum nih ya, di kereta misalnya atau di bus gitu ya. Ada anak kecil dia langsung senyum-senyum sendiri gitu kan. Langsung merayu anak kecil. Nah, itu tanda-tanda orang yang suka dan senang sama anak kecil ya. Kalau ada anak kecil duduk di sebelahnya misalnya di tempat umum dia senang banget. Ya, atau bahkan ada beberapa orang ya saya tahu kemana-mana itu bawa cemilan di tasnya. Jadi kalau ketemu anak kecil dikasih itu anak kecilnya makanan. Ya, itu adalah orang-orang yang suka dan senang pada anak kecil. Ya, jadi ini ya 5 teman-teman semua. Udah selesai nih ya. Setelah ini kita tanya jawab ya. Insya Allah nanti kita akan perdalam ya melalui tanya jawab ya. Jadi ada 5 tadi. Yang pertama adalah suka sama anak kecil. Nah, yang kedua adalah baik hubungannya dengan uang ya. Yang ketiga respon spontan yang baik. Tidak merugikan, tidak menzalimi, hubungan dengan orang tua, dan yang pertama adalah hubungan dengan Allah ya. Nah, oke lanjut ya. Nah, bagaimana sih cara mengenalinya? Nah, cara mengenalinya lebih dalam, lebih detail lagi, insya Allah ya kita akan pelajari di mentoring pranikah ya selama 25 hari. Ya, jadi teman-teman mungkin yang ada keluangan waktu di bulan Agustus, insya Allah kita ada program kelas pranikah belajar ta'aruf selama 25 hari. Ya, dari tanggal 5 sampai 30 Agustus 2021 ya. Apa aja yang didapatkan? Ada e-book, video, webinar 5 kali ya. Konsultasi via Japri boleh gitu ya. Pendaftarannya tanggal 10 Juli sampai 5 Agustus. Artinya sekarang masih bisa daftar. Bagi teman-teman yang mau daftar silakan di nomor di posternya ya, bisa screenshot dulu. Atau ini nanti saya carikan linknya ya buat teman-teman ya. Oke, sebentar. Yang mau nanya boleh ya, yang mau nanya silakan di Q&A ya. Insya Allah setelah ini kita akan tanya jawab ya. Nah, tapi sebelum tanya jawab, saya izin dulu ya teman-teman mengenalkan kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Nah, ini dia ya. Yuk gabung grup belajar ta'aruf ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menemukan jodoh sehidup sesurga dan menikah di tahun 2021 ya. Kalau mau nikahnya beberapa tahun lagi boleh nggak? Boleh banget ya. Ini anak SMA juga banyak kok yang ikutan ya. Nah, apa aja yang akan dipelajari di sini? Yang pertama nih teman-teman, kita akan belajar tentang tazkiyatun nafs. Ya, bagaimana mensucikan diri dari berbagai kotoran hati. Ya, mengenali diri lebih dalam. Nah, ini juga ya berdamai dan bangun hubungan baik dengan orang tua. Berdamai dengan masa lalu dan memaafkan masa lalu, ya. Move on gitu ya dari masa lalu, dari mantan dan seterusnya. Menemukan cinta Allah Subhanahu wa taala, konsep dasar ta'aruf, step by step ta'aruf, bagaimana mengenali karakter, konsep jodoh dan seterusnya. Nah, jadi selama 25 hari kurang lebih ini yang akan teman-teman pelajari. Ya, alhamdulillah program ini sudah berjalan ya 50 angkatan dan diikuti oleh berapa orang? Alhamdulillah lebih dari 20.000 peserta. Ya, jadi Masya Allah ya, Allah mengamanahkan begitu banyak anak muda buat belajar ta'aruf dalam waktu 4 tahun terakhir. Ya, dan alhamdulillah juga kita udah pernah diliput Metro TV dalam program Q&A. Teman-teman boleh cek, masih ada di YouTube ya, mudah-mudahan masih ada, dan juga di program 15 menit Metro TV ya. Jadi salah satu alasan kita menghadirkan program ini kenapa? Karena kalau kita lihat data itu angka perceraian ya di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat ya, makin naik. Ya, jadi makanya banyak nih anak muda ya yang merasakan ini. Ada yang takut salah pilih pasangan, ini yang paling populer nih ya. Takut salah pilih pasangan, takut pasangannya tidak sesuai dengan harapan, takut cerai ya, takut nanti kehidupan rumah tangga penuh konflik dan seterusnya. Nah, dengan itulah kita mencoba menghadirkan solusi ya buat anak-anak muda di Indonesia, menghadirkan program ya. Jadi insya Allah yang mendampingi nanti saya sama istri, program belajar ta'aruf ya. Kita belajar dari mengenal diri. Kenapa ini penting? Ya, karena tadi 5 hal tadi kalau kita pengen dapat yang kayak tadi itu kita mulai dari diri kita.
kita menjadikan diri kita sebagai magnetnya. Wah, ya, dan jadi memiliki energi yang baik agar apa? Agar bisa menarik banyak kebaikan ke dalam diri kita. Kalau diri kita sendiri masih banyak masalahnya, ya khawatirnya malah menarik orang-orang yang punya masalah juga. Nah, kan ada tuh ya orang yang nanya, kenapa kok saya sering ketemu dengan orang yang salah? Ya, apa sih yang perlu diintrospeksi? Yang pertama adalah bisa jadi karena memang mungkin Allah belum melihat pantas dirinya untuk apa? Ketemu dengan orang yang baik, makanya ketemu dengan yang salah mulu, ketemu dengan yang keliru, keliru mulu gitu ya. Makanya di awal-awal kita apa? Perbaiki hubungan dengan diri sendiri ya, mengenali diri. Lalu hubungan dengan orang tua, konsep jodoh, semua hal tentang ta'aruf kita pelajari. Ya, jadi untuk siapa aja program ini? Untuk masih jomblo, single parent, bagi yang ingin hijrah juga nggak apa-apa ya. Banyak banget peserta itu yang ngasih testimoni, ikut belajar ta'aruf malah jadi titik awal bagi mereka untuk menjadi lebih baik ya, jadi hijrah. Atau yang punya trauma ya dan takut untuk menikah. Materinya insya Allah udah teruji gitu ya, udah dari 2017. Syarat bergabungnya mudah dan ringan ya. Jadi teman-teman semua silakan kontribusi biaya belajar seikhlasnya dan semampunya ya. Bebas sesukamu gitu ya. Jadi silakan 50.000 boleh ya, 100.000 boleh, 150 boleh, 200, 300 atau lebih silakan. Ya sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Mentornya berpengalaman, insya Allah saya sama istri udah 10 tahun di dalam dunia pranikah dan pernikahan, jadi insya Allah udah menangani ya, menghadapi banyak kasus gitu ya. Jadi ada konsultasi dan seterusnya. Nah ini kalau mau daftar teman-teman klik nih di sini nih, saya daftar sekarang misalnya gitu. Lalu di sini nih materinya, ini jadwal webinarnya ya. Webinar pertama itu adalah Jumat 6 Agustus ya. Webinar kedua menemukan jodoh sehidup surga Rabu 11 Agustus. Webinar tiganya step by step ta'aruf Jumat 13 Agustus. Webinar keempatnya membuat CV ta'aruf hari Rabu ya. Dan webinar kelimanya belajar cinta ya Jumat. Jadi teman-teman silakan nanti bisa ditandai ya jadwalnya. Dan kalau misalnya di jam-jam ini teman-teman nggak bisa ikutan gimana? Misalnya nih ada yang kerja shift malam, tenang, ya jangan khawatir gitu ya. Kenapa? Karena ada rekamannya ya. Jadi teman-teman bisa ngulang rekamannya kapanpun mau ya ngulangnya. Jadi silakan yang mau daftar nih linknya saya bagikan di chat ya. Karena insya Allah masih ada beberapa lagi kuotanya silakan ya. Tuh silakan boleh daftar langsung boleh ya karena ini yang daftar webinar ini aja dia 500-an gitu ya. Khawatirnya teman-teman nggak kebagian kotanya nih ya, cepat-cepatan aja ya. Nah, oke silakan teman-teman daftar, sembari teman-teman daftar kita jawab pertanyaannya. Oh, ini pertanyaannya udah banyak aja nih ya, udah 20 ya. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Abaikan ya gelasnya warna pink ya. Mau tanya Bang? Bentar ya. Mau tanya Bang, bagaimana cara kita mengetahui laki-laki itu serius atau tidak? Ini tanpa jalur ta'aruf tapi saling kenal seperti itu. Ya, kalau laki-laki serius itu dia mau ya untuk apa? Untuk menyegerakan menikah. Itu aja sih tandanya. Ya dia berani untuk menyegerakan menikah. Sementara laki-laki yang nggak serius itu biasanya banyak gaya, banyak janji gitu ya. Nanti ya kita menikahnya 2 tahun lagi, nanti ya kita menikahnya 3 tahun lagi. Kita jalani aja dulu ya. Kita saling berdoa aja mudah-mudahan cocok. Nah itu mah udahlah ya akhiri aja ya kalau nemu yang begitu ya. Assalamualaikum, udah saya mau bertanya. Udah katanya kan jodoh itu cerminan diri kita sendiri dan juga terdapat dalam Al-Qur'an An-Nur ayat 32, yang baik bersama yang baik pula. Jadi maksudnya yang baik itu seperti apa? Udah yang baik itu adalah yang baik kualitas dirinya. Ya, jadi An-Nur ayat 32 itu sebenarnya menyampaikan kepada kita bahwa jodoh itu tentang kesetaraan kualitas diri. Jadi jodoh teman-teman ya, itulah orang yang setara kualitas dirinya dengan teman-teman semua. Kualitas diri itu apa aja ya? Semua hal ya, mulai dari agama, akhlak, kepribadian gitu ya. Nah, itu maksudnya yang baiknya gitu ya. Kalau nilai diri teman-teman itu 8 ya kemungkinan akan ketemu juga dengan orang yang nilainya 8 juga.
Ya, jadi kalau nilainya 5 gimana udah Agus? Ya kemungkinan akan ketemu dengan yang begitu juga. Cara bisa memahami isi hati cewek, peka dalam cewek, responnya seperti apa? Soalnya sayang tidak pernah pacaran sih, soalnya saya selalu gagal dekat sih, mungkin aku tidak ganteng. Nah, kalau ini mah bukan bertanya ya, tapi menceritakan sesuatu gitu ya. Bukan pertanyaan ya kayaknya tadi ya. Bagaimana cara ikhtiar berdoa kepada Allah dan amalan-amalan dengan tujuan agar segera dipertemukan dengan jodoh. Ya, jadi jodoh kita itu teman-teman semua sebenarnya udah Allah tetapin. Ya kapan waktu pertemuannya. Ya jadi kita sebenarnya tinggal menjalani aja. Ya menjalaninya dengan ikhlas sembari fokus memantaskan diri, mempersiapkan diri kita. Jadi ketika kita terus meningkatkan kualitas diri kita, mengupgrade kualitas diri kita, yang pertama ya, untuk diri kita nih, insya Allah diri kita akan jadi jauh lebih baik. Ya, jadi jauh lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Yang kedua adalah saat ketemu dengan pasangan hidup, insya Allah kita udah siap menjalani pernikahan. Nah amalannya apa aja ya? Amal-amalan yang sudah Allah wajibkan. Ya, yang udah Allah wajibkan udah maksimal belum gitu ya. Jangan sampai nih teman-teman semua, sholat wajib aja kadang masih suka telat ya. Tapi ketemu nih amalan ya, baca ini dong 100 kali, cepat lo dapat jodoh. Nah itu yang dikencengin. Ya itu banyak terjadi ya. Doa khusus untuk jodoh khusyuk banget, tapi sholat wajibnya suka keteteran. Ya suka telat misalnya. Ini khawatirnya malah fokusnya kemana? Agar dapatin jodoh aja. Ya, padahal yang perlu kita kejar apa? Ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, kira-kira Allah kasih nggak jodoh terbaik? Insya Allah, gitu ya. Jadi silakan teman-teman semua maksimalkan aja ibadah, amalan-amalan yang sudah Allah tetapkan. Ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Ya nggak hanya jodoh yang akan mudah, kehidupan teman-teman pun akan mudah secara keseluruhan gitu ya. Karena ibadah itu memang Allah hadirkan untuk kemudahan kita, baik kehidupan di dunia maupun ya yang paling utama adalah kehidupan di akhirat nanti. Ya, jadi fokus aja dengan amalan yang udah Allah tetapkan, yang wajibnya dimaksimalin. Ya, kalau udah maksimal yang wajib, yang sunnah, ya sunnah aja banyak banget tuh. Ya, ada sunnah rawatib, ya kalau dari pagi nih kita lihat ya. Qiyamul Lail ya jam 3 jam 4. Sebelum subuh ada sholat sunnah fajar. Ya, lalu ada sholat sunnah syuruk gitu ya. Lalu ada sholat sunnah duha ya. Pas zuhur ada qobliyah sama ba'diyah ya. 7 tuh ya, 7 jenis sunnah. Asar ada apa? Ada qobliyahnya. Maghrib ada qobliyah sama ba'diyah juga. Ya, Isya juga. Jadi sholat sunnah aja dalam satu hari ada sekitar 11-12 sholat sunnah yang bisa teman-teman lakukan. Udah lakukan aja itu. Ya belum zikirnya tuh ya. Maksimalkan aja itu. Insya Allah nggak hanya jodoh, kehidupan teman-teman akan jadi lebih baik juga. Ya. Izin bertanya udah, PPT-nya nanti di-share kan ya. Kayaknya enggak ya, saya sepertinya jarang sekali nge-share PPT ya. Kalau perempuan biasa aja sama anak kecil kurang baik ya. Kalau misalnya biasa aja saat ini ya belajar untuk tidak biasa aja. Itu kan bisa dipelajari sebenarnya, bisa dilatih. Ini bukan tentang tidak baik ya, tapi untuk melatih naluri keibuan lah gitu ya. Meskipun nggak ada ini juga ya, nggak baik sama anak kecil lain nanti malah nggak sayang anak sendiri, belum tentu juga. Tapi sebaiknya ya kita baik sama anak kecil karena itu juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kak, kalau ada laki-laki yang sholatnya belum 5 waktu, tanggapannya bagaimana? Kak, ya jangan nikah sama dia gitu ya. Sholat itu tiang agama teman-teman semua. Hal paling mendasar, hal paling basic ya. Jadi kalau ibaratnya rumah nggak ada tiangnya nggak berdiri itu rumahnya. Kalau laki-laki sholat 5 waktunya aja masih bolong-bolong ngapain ya? Jauhin aja tuh sejauh-jauhnya gitu ya. Jadi nggak usah dilanjutkan lagi karena itu paling dasarnya. Tapi kan orangnya baik udah Agus. Iman ya agamanya di atas baiknya dulu. Jadi yang dilihat itu agamanya dulu, baru nanti lihat kebaikannya. Kalau kita bicara baik ya mungkin non muslim yang nggak beriman pun juga banyak yang baik gitu kan. Tapi kan dalam memilih pasangan hidup kita pilih yang agamanya ya ukurannya yang melaksanakan sholat 5 waktu. Wah ini pertanyaannya lama-lama mungkin banyak ya. Oke insya Allah kita jawab ya teman-teman semua ya. Sampai saya capek ya. Insya Allah saya luang kok hari ini, jadi insya Allah saya akan jawab sampai capek.
Nah, ini ya daftar ini nih ya, teman-teman yang belum daftar ya boleh daftar nih, saya share dulu nih ya di kolom chatnya. Yang baru join mungkin silakan daftar ya. Daftar tuh ya, daftar yang rame ya. Nah, insya Allah nanti di kelas belajar ta'aruf bisa lebih sering kita diskusi, belajar lebih dalam gitu ya. Gimana cara untuk menghapus luka pengasuhan dalam diri kita sendiri ya, dengan tazkiyatun nafs ya, nanti di materi kelas belajar ta'aruf kita bahas tuh. Di webinar pertama nanti saya juga akan bagikan ke teman-teman self healing ya, bagaimana menterapi diri sendiri ya. Jadi saran saya ikutan ya kelas belajar ta'aruf, insya Allah di pertemuan pertama kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, Ana mau nanya, jika nanti ada calon nanya tentang masa lalu kita, apa yang harus kita respon? Nah, masa lalu tentang apa dulu nih ya? Jadi kalau masa lalu tentang keluarga, ya tentang masih hal yang umum sih ceritakan aja. Tapi kalau dia nanya udah sampai hal-hal yang berbau sangat privasi ya, misalnya nih, kamu masih gadis nggak? Dulu pernah zina nggak gitu ya? Nah itu teman-teman semua yang wanita ya boleh memilih. Yang pertama ya pilih jawab jujur, yang kedua adalah pilih untuk tidak menjawab. Kenapa? Karena secara adabnya ya dalam agama kita itu sebenarnya kita itu nggak boleh gitu ya untuk apa? Untuk menggali-gali, untuk mengungkit-ungkit aib dari saudari atau saudara muslim kita. Nah, buat laki-laki ya itu nggak perlu ditanyain. Ya, jadi tapi kalau teman-teman khawatir misalnya nih, jangan-jangan dia dulu pernah hubungan pergaulannya bebas ya, khawatir misalnya dia punya penyakit penyakit menular seksual misalnya, tes aja. Ya, jadi itu jauh lebih elegan gitu ya, suruh aja dia general check up. Nanti kan ketahuan tuh ya ada virus HIV nggak di badannya misalnya atau di tubuhnya gitu ya. Nah, jadi itu jauh lebih baik gitu ya daripada menanya-nanya dia dulu pernah ngapain aja gitu. Nggak usah kepo lah ya buat mas-mas gitu ya. Lihat aja agamanya hari ini, karakternya, akhlaknya gitu ya. Tapi kan saya penting banget bagi saya udah Agus ya silakan gitu ya. Kan saya nggak bisa maksa juga ya, agama aja nggak bisa dipaksain gitu. Karena saya pun sering teman-teman semua ya dalam proses saya mendampingi ta'aruf, ada laki-laki yang saya udah bilang, ini nggak perlu tanyain, tapi dia pengen nanyain ya, sudah silakan gitu. Ya saya kembalikan lagi ke mereka berdua. Kalau saya jadi pendamping ya kan saya cuma dampingin doang gitu kan. Apapun aktivitasnya, menanyakan masa lalu dan seterusnya. Ya, kalau bagi dia itu adalah hal yang penting dan dia khawatir nanti setelah menikah ketahuan, oh nanti saya malah bisa menceraikannya loh gitu kan. Iya, ya sudah gitu. Setiap orang beda-beda ya, setiap orang beda-beda pemahamannya tentang agama, beda-beda tentang pilihannya, pertanyaannya dan seterusnya gitu ya. Jika yang baik bertemu dengan yang baik, bagaimana dengan seseorang yang masih berproses memperbaiki diri? Ya mudah-mudahan bertemu juga dengan orang yang sedang bersemangat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ya, jadi seru ya, sama-sama proses memperbaiki diri, akhirnya apa? Sama-sama jadi belajar. Dan semua orang sebenarnya dalam proses memperbaiki diri. Ya, kan nggak ada orang yang udah final selesai gitu dirinya udah benar-benar baik, nggak ada teman-teman semua. Ya, saya sama pasangan, sama istri saya pun juga masih proses memperbaiki diri terus-menerus, ya. Nggak ada orang yang udah, final itu ya nabi gitu ya, nabi yang udah sempurna banget, itu pun masih istighfar loh nabi. Ya masih terus melaksanakan ibadah, jadi nggak ada yang sempurna, itu nggak ada. Nabi yang sudah dijamin Allah nggak masuk surga aja, masih melakukan usaha-usaha mendekatkan diri sama Allah, ya. Jadi semua kita ya berproses gitu teman-teman semua. Udah izin bertanya, gimana kalau kita sebagai wanita sudah siap menikah dan calon suami belum juga, masih ngejar karir? Apakah yang harus menunggunya atau bagaimana? Akhiri aja. Ya ngapain ngabisin waktu menunggu sesuatu yang nggak jelas. Ya, dia ngejar karir entah kapan kan kita nggak tahu. Sayang waktunya Mbak, ya jadi lebih baik diakhiri dan cari yang sudah siap menikah. Kenapa? Karena terus bersama sementara ini belum siap menikah. Nah itu banyak mudaratnya tuh. Ya apalagi sering chat, ya sering teleponan, ya sering ketemu, sering video call gitu ya. Banyak mudaratnya. Ya, lebih baik diakhiri. Bagaimana kita tahu kualitas kita 5 sampai 10 Ustaz, sedangkan manusia dapat berubah ya kita nggak pernah tahu, yang tahu Allah. Tugas kita apa? Tugas kita terus memperbaiki diri, biar Allah yang menilai. Ya dan Allah yang akan mempertemukan nanti dengan orang-orang yang mungkin ya setara kualitas dirinya dengan kita. Dalam proses pertemuannya pun kita pun diberi oleh Allah pilihan untuk apa? Untuk mengenalinya, untuk memilihnya atau tidak memilihnya, untuk menolaknya gitu ya, untuk menerimanya. Jadi Allah udah kasih tahu ke kita
banyak hal tentang cara memilih pasangan hidup. Jadi kita bisa milih ya. Jadi yang pertama ya tingkatkan terus kualitas diri kita, dan seterusnya adalah biar Allah yang menilai ya. Nah, jodoh itu takdir ya. Takdir itu adalah sesuatu yang dikukuhkan melalui ikhtiar ya, melalui ikhtiar dan usaha kita. Artinya apa? Dalam hal memutuskan jodoh, memilih seseorang itu kita punya ruang untuk memilih, punya ruang ikhtiar ya untuk menolak atau menerima gitu kan. Makanya ada hadisnya, apabila datang seorang laki-laki yang melamar putrimu, maka tanyakan dulu sama putrimu, dia mau enggak? Ya Nabi kan bilang gitu. Artinya apa? Artinya wanita punya hak dalam memilih atau menolak, gitu ya. Nah, udah, bukankah jodoh itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz? Apakah boleh kita mendoakan seseorang untuk jadi jodoh kita? Ya, jodoh udah ditulis di Lauhul Mahfuz, tapi kan mbaknya nggak tahu nama siapa yang ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Dan di Lauhul Mahfuz itu kan ada takdir, ada koda ya, dan ada kodar gitu ya. Dan takdir itu adalah sesuatu yang dikukuhkan melalui ikhtiar dan usaha kita. Jadi jodoh itu ya tergantung dengan usaha kita. Artinya di Lauhul Mahfuz itu kalau dari ustadz yang pernah saya dengar gitu ya, itu kalau soal takdir itu ada banyak kemungkinan di situ. Jadi ada mungkin Mbak berjodoh dengan si A, berjodoh dengan si B, dan lain seterusnya. Ya sesuai pilihan nanti lah. Ya, jadi demikian ya kurang lebih. Nah, boleh nggak sih mendoakan seseorang untuk jadi jodoh ya? Boleh-boleh saja, tapi ini berisiko. Kenapa saya katakan berisiko? Karena ketika Mbak sering menyebut nama seseorang dalam doa, maka nama itu makin lama makin nempel tuh di kepala. Nama itu makin lama makin nempel di hati. Ya, yang awalnya mungkin perasaan Mbak biasa aja, lama-lama jadi semakin berharap tuh sama orangnya, semakin cinta sama orangnya. Kenapa? Karena sering disebut. Ya, lama-lama jadi apa? Jadi berharapnya ke orangnya, bukan ke Allahnya. Ya, nih kalau misalnya nih ditakdirkan sama Allah nggak jadi nikah sama orangnya, ya orangnya itu nikah sama orang lain, ya ada apa? Kecewa, ya kecewa karena apa? Karena nyesal, mungkin udah capek-capek ngedoain kok nggak jadi sama orangnya, atau mungkin kecewa sama Allah, ya Allah saya ini udah doain nih orangnya, ya 25 kali sehari loh saya sebut namanya dalam doa, ya duha, tahajud gitu ya, sholat witir gitu ya, sholat sunnah fajar saya sebut terus, tapi kok saya nggak menikah dengan dia. Akhirnya apa? Akhirnya kecewain sama Allah. Ya. Jadi yang jauh lebih aman adalah lebih baik berdoa kepada Allah agar Allah berikan jodoh yang terbaik menurut Allah. Ya. Lebih nyaman bagi hati kita, lebih nyaman bagi perasaan kita. Nah, kalau misalnya Mbak suka, tertarik sama seseorang, jauh lebih baik diajak dia ta'aruf duluan daripada menyimpan cintanya dalam diam. Ya, jadi cinta dalam diam itu akan buat banyak mudarat ya, bisa kecewa, patah hati dalam diam gitu ya. Karena cinta dalam diam itu kan dia berharap kayak keajaiban kan, mencintai seseorang dalam diam, lalu berharap orang ini jadi pasangan hidupnya, berharap orang ini datang ke rumahnya gitu ya. Jadi jauh lebih baik teman-teman semua ajak ta'aruf duluan ya daripada diam-diam ya. Setelah 25 hari belajar ta'aruf, apakah ada kelas lanjutan? Ada. Kelas lanjutan belajar ta'aruf itu membahas tentang ilmu-ilmu pernikahan ya, ilmu-ilmu pernikahan, komunikasi suami istri. Ya tadi Mas Arthur ada nanya kalau nggak salah, bagaimana mengetahui cewek peka terhadap cewek, bagaimana komunikasi terhadap cewek. Nah, itu di kelas lanjutan belajar ta'aruf tuh. Ya, kita bahas nanti. Bismillah, ketika sedang ta'aruf ya dengan orang yang belum pernah kita kenal, hanya kenal melalui CV-nya. Mohon nasihatnya dan apa yang harus diperhatikan. Bolehkah percaya dengan apa yang ditulis di CV? CV itu profil seseorang. Ya, jadi CV itu menggambarkan profil seseorang, bukan perilaku dan karakternya. Jadi jangan hanya percaya pada CV-nya saja. CV penting ya sebagai cara cepat untuk mengenali seseorang. Jadi ibaratnya nih teman-teman mau baca buku, CV itu adalah daftar isinya. Ya, jadi CV itu belum mencerminkan isi bukunya. Karena bisa jadi di CV-nya bagus, daftar isinya bagus, oh isi bukunya kok kayak gini gitu kan. Nah, CV itu kurang lebih begitu. CV-nya penting tapi jangan dijadikan sebagai patokan. Ya, bagaimana cara mengenalinya lebih dalam, lebih lanjut lagi? Nah, itu yang akan kita bahas selama 25 hari di kelas pranikah belajar ta'aruf. Ya, nanti kita akan bahas ada 15 topik penting yang perlu digali, yang perlu didiskusikan, yang perlu dibahas di saat ta'aruf, ya.
Dan mau tanya, saat ta'aruf si laki-laki itu tidak menunjukkan, pas sudah menikah ternyata si laki-laki ringan tangan, temperamen. Bagaimana cara si perempuan menangani sifat laki-laki yang ringan tangan dan temperamental tersebut ya. Sebelum saat ta'aruf dia tidak menunjukkan, ya iya ya dia mana mau dia menunjukkannya. Makanya kalau cari tahunya jangan nunggu dia menunjukkan ya, tapi adalah ya cari tahu ya dari orang terdekatnya, dari riwayat ayah ibunya, mungkin ada riwayat nggak sih orang tuanya ringan tangan gitu ya. Makanya kalau orang-orang Jawa ya kalau nggak salah ada istilahnya bibit ya. Jadi kalau mau cari pasangan hidup itu lihat bibitnya. Nah, lihat bibitnya itu artinya apa? Lihat ya secara garis keturunan orangnya bagaimana. Ya, kalau saya di Sumatera Barat itu ada yang namanya ranji. Ranji itu garis-garis keturunan seseorang. Jadi kalau mau nikah dengan seseorang kita lihat nih. Ya jadi yang dilihat bukan hanya orang tuanya aja ya, orang tuanya dulu kayak gimana nih. Tapi dilihat juga nenek kakeknya, ke atasnya dari mana nih. Ini ada riwayat ringan tangan nggak nih dari garis keturunan ini. Ada riwayat maling nggak nih, gitu ya, dari garis keturunan ini. Ada riwayat suka judi nggak nih dari garis keturunan ini. Nah itu ya istilah bibit. Nah dalam proses taruh ya kita mengenali itu juga bibitnya gitu ya. Itu dikenali. Nah setelah menikah ya, ini kalau misalnya udah terlanjur menikah gimana ya, pilihan ya, teman-teman bisa bersabar dan perbaiki bareng-bareng ya. Artinya kalau mau menyembuhkannya ini kan masalah psikologi ya, ya ke psikolog mungkin ya, diterapi nih orangnya si laki-lakinya, dan perlu kesadaran yang kuat juga dari diri laki-laki agar berubah. Tapi kalau misalnya wanitanya nggak kuat gimana ya, boleh angkat bendera putih ya, mungkin pilihan terburuk mungkin ya, pilihan terburuk tapi sekaligus juga terbaik gitu ya. Ya itu adalah mungkin berpisah gitu. Kalau misalnya dipukulin terus, dipukulinnya nggak tanggung-tanggung ya, kayak tadi tuh yang saya ceritain sampai dipatahin jarinya. Ya bayangin ya, setahun nikah 1 jari patah, 10 tahun nikah nggak punya jari tuh. Ya belum lagi tuh ke anak dan seterusnya. Teman-teman kalau mau nanya tipsnya, tipsnya adalah kalau bisa 1 sampai 3 kalimat ya. Karena kalau kepanjangan gitu. Eee, Makanya saya prioritaskan dulu nih yang bisa dijawab secara cepat gitu ya. Karena kalau kepanjangan saya butuh waktu dulu untuk bacanya cukup lama dan melihat intinya apa sih gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Udah Agus izin tanya, jika ada laki-laki telah dikenal bahwa laki-laki itu memiliki ibadah ritual baik dan respon spontan juga baik ya, lembut, sepertinya jauh dari tindak KDRT dan baik diajak diskusi. Namun laki-laki tersebut kurang jujur dalam masa lalunya, apakah kekurangannya adalah akhlak buruk ya, dan apakah kekurangan tersebut dapat diperbaiki dengan kebaikan respon spontan tersebut ya. Ya wallahu alam ya, bisa saja bisa diperbaiki, bisa juga tidak ya. Tapi, perlu digali juga mungkin ya respon spontannya ini, lebih dalam ya, cari tahu keluarganya juga, cari tahu lingkungannya juga, tetangganya gitu ya. Namanya penjajakan ya kalau dalam taruh. Saya bulan Januari sampai Juni merantau bekerja di kota A. Di tempat kerja tersebut saya melihat seorang wanita yang menurut saya pada saat itu saya ingin ta'aruf dengan dirinya. Ya boleh ya diajak ta'aruf mungkin gitu ya. Ya mungkin itu maksudnya ya. Mau tanya apakah dalam ta'aruf dapat daerah mana saja? Mau tanya apakah dalam ta'aruf dapat daerah mana aja? Tergantung teman-teman ya. Mau nikah sama yang daerah mana? Ya saya misalnya saya orang daerahnya Sumatera Barat ya, jodohnya nikahnya sama orang Jawa, Jawa Tengah gitu ya. Jadi nggak ada ketetapan ya, keharusan ya, bebas Mas soal daerah ya. Afwan Ustadz, bisa nggak mengenali calon pasangan lewat postingan dan akun yang di-follow di sosmed? Di sosmed bisa, ya tapi itu nggak menggambarkan kepribadiannya. Bayangkan kalau misalnya dia punya 5 akun. Satu akun khusus untuk pencitraan, di situ bagus, yang di-follow Ustadz semua. Postingannya quote-quote Islami ya, repost kajian Ustadz ya, repost quote dari Ustadz-Ustadz gitu. Oh, Islami banget. Tapi kan kita nggak pernah tahu dia punya 4 akun lagi nih ya. Satu akun buat nyinyir, ya. Satu akun buat debat gitu kan. Satu akun buat lihat aneh-aneh ya, walau alam gitu kan. Makanya melihat seseorang dari sosmed itu bisa jadi tolak ukur, tapi nggak sepenuhnya itu menggambarkan kepribadian seseorang. Ya,
Bagaimana caranya mengidentifikasi kalau calon pasangan kita mempunyai sifat baik, tidak kasar, bahkan sampai memukul? Cari tahu dari pola asuhnya, riwayat keluarganya, dari tetangganya, dari saudaranya, ya, dari teman dekatnya, gitu ya. Jadi itu kerjaan bareng-bareng, Mbak. Ya, jadi kalau Mbak sendiri yang nyari itu emang nggak berat, ya. Makanya saran saya mungkin ya libatkan orang tuanya juga, kakaknya, ya. Ini banyak ya yang nanya tapi udah nggak ada kayaknya ya. Nah, berarti saya cek dulu nih yang nanya tapi orangnya masih ada ya. Khawatir kasihan ya yang udah nungguin pertanyaan dijawab tapi orangnya nggak ada. Ah, ini ada nih orangnya nih. Udah bagaimana respon kita kepada keluarga atau saudara yang sering memaksa atau menjodoh-jodohkan tanpa sepengetahuan dan jalannya tidak sesuai ta'aruf yang kita inginkan. Saya bukannya welcome malah jadi sebel kesannya kayak memaksa ya sudah saya coba jelaskan tapi tetap aja begitu ya boleh udah kasih saran ya dekatin ayahnya ibunya mungkin ya bisa peluk ya kasih tahu mama jangan gini gitu ya. Aku nggak suka ya seperti ini ya kasih tahu baik-baik ya. Mudah-mudahan dengan demikian bisa menjadi lebih baik dan bisa, berubah gitu ya. Jadi intinya komunikasi dan dekatin, ya agar orang tua juga tahu ya maunya Mbak seperti apa dan kalaupun orang tua mau mencarikan boleh gitu ya, nggak salah juga sih, cuma kasih tahu aja ke orang tua, "Aku maunya kayak gini loh Ma, kalau mau dicarikan," gitu ya. "Mau orangnya begini, mau caranya seperti ini," gitu. Mudah-mudahan dengan diskusi, dengan komunikasi ketemu jalannya ya. Mau tanya bagaimana cara mengetahui cewek yang benar-benar serius sama laki-laki? Takut ceweknya juga banyak janji. Kalau dalam proses ta'aruf, kan batasnya ada 3 bulan, ya. Jadi udah ketahuan sih sebenarnya jadi gini teman-teman, ta'aruf itu yang pertama adalah dilakukan jika benar-benar siap nikah. Yang kedua adalah ada pendampingnya, perantaranya. Yang ketiga batas waktunya 3 bulan. Orang yang mau menjalani proses dengan 3 kriteria ini orang yang serius, orang yang siap nikah. Kalau orang banyak janji, orang main-main dia nggak berani itu ya buat melibatkan melibatkan keluarganya, buat ada perantara gitu kan dan kalaupun nih dia banyak janji kan ketahuan 3 bulan nggak ada kejelasan kita akhiri ya. Jadi begitu ya Mas Arthur ya. Lalu siapa lagi nih? Ya saya cekin dulu teman-teman ya yang mau nanya saya pastikan dulu orangnya ada ya. Nah ini ada. Assalamualaikum Bang, bagaimana cara kita mengetahui petunjuk dari Allah ketika sudah melaksanakan sholat istikharah ya. Ini dari Mbak Ranti Julianti ya. Istikharah itu dilakukan nanti di akhir setelah proses ta'aruf ya. Jadi dilakukan dulu proses ta'aruf, kenali dulu orangnya, agamanya, akhlaknya. Kalau udah baik baru nanti diistikharahkan. Jadi istikharah itu memilih yang terbaik dari yang baik. Ya. Jadi istikharah itu dilakukan ketika kita udah punya kecenderungan hati. Oh kayaknya ini orang bagus nih agamanya, itu baru dilakukan istikharah tuh. Ya. Kalau misalnya nih dalam proses ta'aruf dia ketahuan nggak sholat, perlu nggak kita istikharah? Nggak perlu, udah akhirin aja. Pas lagi proses ta'aruf ketahuan dia orangnya kasar, akhlaknya buruk, perlu nggak diistikharahkan lagi? Nggak perlu. Ya, jadi yang perlu diistikharahkan itu adalah orang yang baik, ya. Nah, soal istikharah apakah jawabannya mimpi? Ya, kalau kata Imam Nawawi, ya bahwa mimpi adalah selemah-lemahnya petunjuk. Ya, jadi jangan sekali-kali menjadikan mimpi itu sebagai petunjuk gitu. Itu pesannya Imam Imam Nawawi gitu ya. Imam Nawawi itu salah satu periwayat hadis lah ya. Teman-teman insya Allah udah populer ya nama beliau. Itu kata Imam Nawawi. Jadi artinya bukan nyari jawaban di mimpi. Karena kasus yang saya hadapin pun banyak ya ketemu di mimpi tapi nggak ketemu di pelaminan gitu ya. Nah hal itu terjadi kenapa ya? Karena bisa jadi mimpi itu terjadi karena sering komunikasi. Mimpi itu terjadi karena udah cinta duluan jadinya ke bawah mimpi gitu ya. Jadi banyak hal lah ya penyebab jadinya ke bawah mimpi gitu ya. Mimpi itu kan angan-angan kita, saat sadar kan, dekat dengan saat kita sadar lalu ke bawah gitu ya, saat kondisi kita tidak sadar tadi ya, saat tidur gitu ya. Jadi demikian. Nah, bagaimana mengetahui petunjuknya? Petunjuknya adalah keyakinan, keteguhan, dan ketenangan hati. Yang mana ini didapatkan nggak hanya lewat istikharah. Karena istikharah ini dia 2 sejoli teman-teman semua, ya ada pasangannya. Nah, pasangan istikharah apa? Musyawarah. Ya, jadi si istikharah sama musyawarah ini dia harus dua-duanya kita lakukan.
Jadi sembari istikharah, sembari musyawarah. Musyawarah sama siapa? Sama orang tua. Musyawarah sama siapa? Sama keluarga, ya, sama orang-orang soleh, ya, minta petunjuk orang soleh. Jadi dua ini, ya, dua hal ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tidak akan merugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan kecewa atau tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Jadi lakukan dua hal ini. Dan hati kita, ya, dilakukan tazkiyatun nafs, ya, agar hati bersih, agar kolbu kita bersih, sehingga ya hati kita itu memilih, kolbu kita itu memilih yang baik, yang benar, gitu ya. Jadi begitu ya Mbak Ranti Julianti. Assalamualaikum Bang, saya mau bertanya bagaimana cara menghilangkan trauma sebelumnya gagal berumah tangga. Terus ada yang mau ngajak menikah tapi kita belum siap ya karena traumanya tidak hilang Bang. Trauma kasar dan terlalu dikekang Bang. Ya maafkan, menerima, memaafkan. Ya, itu cara menghilangkan trauma, berdamai dengan kondisi yang sebelumnya. Ya, nanti di materi Tazkiyatun Nafs di pertemuan pertama kelas belajar ta'aruf ini kita akan bahas. Ya, ada self healingnya juga ya buat coba dilakukan secara pribadi gitu ya. Untuk memulai ta'aruf apakah harus melalui perantara atau bisa langsung ngomong langsung kepada calonnya? Ya, kalau untuk memulainya diutamakan lewat perantara. Tapi kalau misalnya nih perantaranya sulit ditemukan gitu ya, boleh langsung, tapi langsung minta sama si calon itu. Misalnya nih Mas mau ta'aruf ya sama seorang wanita, bilang sama si wanita, saya mau ta'aruf nih sama kamu, kira-kira boleh nggak saya minta nomor handphone ayahmu, nomor handphone kakakmu gitu ya. Jadi langsung gitu ya, ngomong ke dia itu cukup untuk minta nomor handphonenya. Nah selanjutnya komunikasinya bisa didampingi oleh keluarganya gitu ya. Cara daftarnya gimana nih Ustaz? Nih cara daftar kelas belajar ta'aruf nih yang di chat ya, saya udah kasih tahu teman-teman. Silakan chat, dicek chatnya ya, kolom chat itu udah saya kirim. Nah, selain di chat, teman-teman juga bisa. Nah, sini nih. Nah, ini ya. Ke nomor WhatsApp ini ya. Jadi boleh di chat, boleh juga ke nomor WA. Silakan daftar ya. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan untuk kita semua. Yang belum daftar, boleh daftar ya. Masya Allah, ini pertanyaannya makin banyak ya. Sampai 50 ya. Nah. Assalamualaikum Uda, izin bertanya bagaimana pendapat Uda mengenai orang tua yang ingin anaknya setelah menikah tinggal dengannya? Enggak apa-apa, ya itu hal yang dibolehkan ya, apalagi kalau orang tuanya udah berumur, udah tua, udah sepuh, butuh ditemani, enggak apa-apa. Cuman perlu dibahas dengan calon saat taruh. Kira-kira calonnya mau enggak gitu ya. Kalau calonnya enggak mau ya udah cari yang mau. Ya, saya pun juga demikian. Saya sampai hari ini ya tinggal bareng dengan orang tua saya. Dan itu dulu saya bahas saat taruh. Kalau saya dijadikan sebagai syarat pranikah gitu ya. Saya akan menikah denganmu dengan syarat bahwa kamu bersedia ya untuk tinggal bareng dengan orang tua saya. Nah, itu bisa disampaikan nanti ke calonnya di saat proses ta'aruf. Ini yang mau daftar boleh ya screenshot ini atau ke link yang saya kirimkan di kolom chat ya. Silakan daftar. Mudah-mudahan teman-teman masih kebagian kuotanya dan kita bisa belajar selama 25 hari ya. Insya Allah seru ya. Kita belajar bareng. Dan insya Allah ini mudah banget ya teman-teman buat yang mau ngikutin juga apa namanya juga sangat ringan ya, biaya belajarnya seikhlasnya dan semampunya, bayangin nih. Kalau teman-teman lihat ya kelas-kelas online lainnya itu kan biasanya ada biaya-biaya tertentu gitu ya. Nah insya Allah kita ini untuk kelas belajar ta'aruf ini ya kita mudahkan lah, harapannya bisa banyak orang ikut, bisa banyak orang bisa belajar. Assalamualaikum, ingin bertanya, kalau dihadapkan dengan dua pilihan laki-laki, bagaimana Uda dan apakah boleh percaya dengan weton atau melihat perilakunya di real life? Lihat perilakunya di real life, ya, lihat akhlaknya, lihat kepribadiannya, ya. Weton, saya nggak paham weton, ya saya orang Minang ya bukan Jawa, jadi saya nggak ngerti dasarnya apa hitung-hitungannya gimana, saya nggak ngerti ya. Saya nggak langsung juga ngomong, wah weton salah, enggak ya. Tapi kalau secara Islam ya dilarang sih ya hal-hal yang begituan ya. Tapi kalau misalnya mereka orang-orang Jawa misalnya punya alasan yang jelas juga, jelas gitu secara ilmiah, misalnya tanggal kelahiran itu mencerminkan perilaku seseorang misalnya. Dan ada penelitiannya, silahkan aja gitu ya.
Assalamualaikum, udah gimana caranya seorang introvert supaya mudah dapat jodoh? Ya sama halnya dengan ekstrovert ya. Saya juga introvert teman-teman semua ya. Introvert itu bukan pemalu ya. Jadi dibedakan. Jadi banyak orang yang bilang kalau dia pemalu, kalau dia susah bergaul itu introvert. Enggak. Introvert itu adalah tentang caranya mendapatkan energi. Ya, orang introvert energi akan didapatkannya saat sendiri. Ya makanya orang introvert itu cenderungnya memilih pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia sendiri. Ya misalnya kayak saya kan pekerjaannya kan nulis gitu kan. Ya nulis lah ya pekerjaan aktivitas utama saya boleh dibilang nulis ya, bikin buku nulis, ngelola sosmed konten nulis juga gitu ya. Ngisi materi kayak gini berawal dari tulisan juga. Nah itu introvert gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu gitu ya orang yang populer gitu yang ngaku introvert gitu misalnya Raditya Dika itu dia introvert. Ya tapi kan temannya banyak gitu kan, ngobrolnya juga asik ya. Jadi introvert itu tidak menggambarkan tentang perilakunya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikiran, oh saya pemalu, saya susah bergaul, itu soal perilaku, soal kebiasaan, dan itu kan bisa diubah. Ya itu bisa dilatih. Dari yang awalnya susah bergaul, bisa dipelajari cara bergaul. Dari yang awalnya pemalu, susah ngobrol sama orang, bisa dipelajari, bisa ngobrol dengan orang gitu ya. Nah, hubungannya dengan jodoh apa? Apakah orang yang pemalu diam di rumah itu bisa dapat jodoh? Ya bisa. Ya, bisa aja gitu ya. Banyak kok ya orang yang pergaulannya dikit gitu ya. Nggak ada temannya tapi nikah gitu ya. Tapi sebaliknya orang yang temannya di mana-mana tapi belum nikah juga ada gitu ya. Ya artinya nggak terlalu ngaruh lah ya sama jodoh. Tapi ya ini ada tapinya. Ketika teman-teman memiliki pergaulan yang luas, memiliki pergaulan yang baik, teman-teman memiliki banyak kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan calon-calon yang baik, ya calon-calon yang potensial gitu ya. Saya saat masih jomblo dulu ya saya mengikuti setidaknya hampir 10 komunitas ya. Dan wasilah ya saya ketemu sama istri ya di komunitas. Ya dari pergaulan gitu ya. Nah, setelah menikah pun saya ikut lagi tuh komunitas ada namanya yang populer ya Pejuang Subuh. Di sana di Pejuang Subuh saya melihat banyak yang pada akhirnya menikah. Ya dibantu nikahin sama foundernya, dibantu nikahin sama sama seniornya. Itu banyak hal-hal itu terjadi. Ya. Jadi kita bergaul itu nggak jaminan dapat jodoh, tapi dengan kita bergaul gitu ya, mempermudah ya, memperbanyak kesempatan kita, memperluas kesempatan lah gitu ya. Assalamualaikum, udah saya pernah mendengar bahwa wanita itu dilihat dari masa lalunya, sedangkan pria dilihat dari masa depannya. Apakah itu ideal? Udah ya, kalau menurut saya nggak ideal. Ngapain lihat masa lalu orang? Masa lalu orang itu, jangankan kita manusia agama aja, Allah aja nggak ngelihat masa lalu orang. Ya, Allah aja tidak melihat masa lalu orang, teman-teman semua. Yang dilihat sama Allah apa? Masa sekarang sama masa depan. Ya makanya sahabat Nabi itu punya masa lalu yang buruk banyak. Ya Umar bin Khattab ya dalam sebuah riwayat disebutkan pernah membunuh putrinya hidup-hidup. Ya bayangin masa lalunya jeleknya minta ampun tuh. Tapi jadi pejuang Islam. Ya, Hindun itu salah seorang wanita ya di zaman Nabi yang beliau tuh benci banget ya sama Rasulullah, sama pamannya Rasulullah, khususnya namanya Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Jadi beliau membayar seseorang untuk membunuh ya Hamzah. Nah, setelah Hamzah terbunuh ya oleh seorang yang jago tombak namanya kalau saya nggak salah Wahsy. Nah, ketika udah terbunuh tuh si paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib sama si Hindun tuh perutnya dibedah. Ya dan isi perutnya dikunyah-kunyah. Ya. Saking jahatnya tuh orang gitu ya si Hindun ini. Tapi akhirnya apa? Dia masuk Islam, udah selesai. Dia jadi orang baik, ya tercatat sebagai salah seorang sahabiah Nabi gitu ya, dan masa lalu yang udah dia taubatin, dia udah dia tinggalkan udah selesai. Ya, kalau teman-teman ngelihat quote ya, ngelihat kata mutiara dimanapun itu jangan langsung diterima gitu. Artinya apa? Artinya direnungin dulu. Ini benar enggak? Ini dasarnya dari mana gitu ya? Kadang kan orang bikin quote itu kan agar bunyinya kedengaran baik aja, agar bagus aja kedengarannya. Misalnya tulis seorang wanita dilihat dari masa lalunya, sedangkan pria dilihat dari masa depannya. Keenakan prianya dong gitu ya. Gimana pria kalau punya masa lalu masa lalu yang buruk ya, pergaulan bebas, pernah make ya, terus jadi dimaafkan semua masa lalunya.
ya. Kasihan wanitanya. Ini mungkin orang-orang yang berkeyakinan gitu ya bahwa masa lalu harga diri eh, buruknya masa lalu wanita itu dari robeknya selaput darah ya atau keperawanan gitu ya. Nah itu kalau kata guru-guru kita gitu ya, karena ustadz-ustadz itu kan soal fisik ya. Jadi selaput darah itu soal fisik, perawan itu soal fisik, bukan soal kesucian diri. Saat seorang wanita memiliki masa lalu yang buruk ya, dia melakukan zina, maka di saat itu memang dirinya nggak suci. Ya, artinya dirinya melakukan maksiat. Tapi ketika dia bertobat, dia bisa kembali mengembalikan kesucian dirinya. Ya, dia punya kesempatan untuk itu. Ya, dia punya kesempatan untuk mengembalikan kesucian dirinya, menjadikan dirinya lebih baik lagi. Jadi yang dilihat apa? Masa sekarang sama masa depan gitu ya, yang diperhatikan gitu ya. Masa lalu jadi bahan pertimbangan juga gitu. Tapi bukan dijadikan jadikan sebagai bahan untuk menghakimi gitu ya. Jadi kalau ada wanita yang masa lalunya jelek, dia dihakimi nggak boleh nikah gitu misalnya gitu ya, nggak ada yang mau sama dia, itu kan kasihan ya. Jadi demikian ya teman-teman semua. Bagaimana terhalang izin nikah dari orang tua karena masalah hitung-hitungan weton dan hitungan hari pernikahan bagi tradisi Jawa ya. Jadi coba diskusi sama orang tua, coba ngomong baik-baik sama orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak bisa dinego ya, artinya itu harga mati nih soal weton itu nggak bisa dinego, ya sudah ikhlaskan ya. Jadi teman-teman ngikutin orang tua bukan karena ngikutin wetonnya, tapi ngikutin orang tua karena pengen berbakti ya, karena pengen berbakti sama orang tua. Udah mau nanya calon yang katanya mau datang ke rumah, tapi pas ditanyain buat kepastian kapan ke rumahnya, jawabannya dia bilang nanti dilihat kondisinya. Kita sebagai perempuan harus gimana? Udah minta kepastian ya. Kondisinya dulu ya. Kalau sekarang kan kondisi PPKM ya, jadi berarti kan bisa ditetapin aja dulu tanggalnya, Mbak. Misalnya minta dia ketegasan untuk menetapkan kapan waktunya. Ya, misalnya nih PPKM kan udah berubah ya, besok kan udah jadi level-levelan gitu kan. Sekarang level 4, ini hari ini kan terakhir nih level 4. Nah, besok kan bisa jadi tuh turun levelnya ya. Kalau udah turun level, kalau udah agak longgar ya mungkin kalau mau lamaran ya silakan gitu ya dengan prokes yang ketat tentunya gitu ya. Atau mungkin 2 bulan lagi kan bisa itu ya ditetapkan. September aja lah nanti gitu ya. Tapi pastikan ya saat kamu datang ke rumah kamu sudah vaksin misalnya. Ya, bawa hasil tes PCR yang negatif gitu ya, itu bisa aja sih untuk lebih menjaga kenyamanan masing-masing gitu ya. Kalau menikah sekarang kan begitu ya, pandemi ini tidak menghalangi buat nikah ya, tapi mungkin mengubah cara-cara pernikahan. Ya kalau dulu menikahnya mungkin rame-rame gitu ya, sekarang mungkin nikahnya yang hadir 5 orang, 4 orang gitu ya. Setelah itu selainnya tamunya dari layar-layar gitu ya, melalui Zoom gitu ya. Assalamualaikum, apakah boleh kita chatan atau teleponan dengan lawan jenis sebelum ta'aruf ya? Mau ta'aruf atau enggak ta'aruf ya, dengan adab dengan lawan jenis itu ada batasannya ya pergaulannya. Makanya ta'aruf itu ada perantaranya kan karena mengikuti adab hubungan pergaulan dengan lawan jenis. Ya, jadi adanya dalam ta'aruf ya. Kenapa dalam ta'aruf itu ada perantara? Karena kan rujukannya kan pergaulan dengan lawan jenis. Ya, bagaimana Islam mengatur pergaulan dengan lawan jenis. Nah, aturan Islam tentang pergaulan dengan lawan jenis ada 2. Yang pertama, dilarang untuk khalwat. Ya, khalwat itu apa? Berdua-duaan dengan lawan jenis. Ya, berdua-duaan itu ya bisa online, bisa juga secara offline. Ya. Nah, online chat berdua itu termasuk khalwat, teleponan berdua itu termasuk khalwat. Jadi perlu nggak itu dilakukan? Nggak perlu. Kecuali untuk hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya teman kuliah nih lagi ngerjain tugas, nah pokoknya harus nih sama dia ngomong. Ya sudah, yang dibahas seputar tugas kuliah aja. Atau sama rekan kerja. Ya, sama rekan kerja memerlukan waktu untuk membutuhkan untuk chat. Ya, ini penting nih buat chat ya untuk membahas pekerjaan, maka batasi cukup yang dibahas soal pekerjaan. Untuk tanya kabar, untuk saling curhat, untuk hahihu heho, penting nggak? Nggak perlu. Ya, jadi mau ta'aruf atau nggak ta'aruf itu nggak perlu dilakukan gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman semua ya.
Jadi jangan sampai nih pas ta'arufnya ada perantara, tapi nggak ta'arufnya sering teleponan ya sama aja ya. Kenapa? Karena yang kita rujukannya kan sebenarnya adab itu tadi ya, pergaulan dengan lawan jenis. Jika ada yang mengajak ta'aruf dengan saya, namun saya tidak tertarik dengan dia, bagaimana cara nolaknya? Udah, ya bilang saja, mohon maaf, aku tidak bisa ta'aruf denganmu gitu ya. Jadi sampaikan aja begitu. Ustadz mau tanya, semakin kita mengenal seseorang kok hati kita semakin meragu ya, karena mungkin semakin Mbak mengenalnya, Mbak melihat dalam dirinya semakin jauh dari harapan atau kriteria Mbak. Ya, makanya semakin ragu ya. Apa dalam belajar ta'aruf nih cuma membicarakan penjelasan secara umum atau ada yang mendalam atau yang menarik seperti yang tak umum gitu, ada kurang paham saya. Apa maksudnya umum tak umum gitu. Ya insya Allah kita di belajar ta'aruf kita membahas sesuatu insya Allah ya mendalam bahasanya gitu ya. Cuman kan umum sama khusus setiap orang kan beda-beda versinya gitu ya. Bisa jadi bagi sebagian orang oh ini mah umum, tapi bagi sebagian yang lain bisa jadi itu hal khusus atau hal baru ya. Mau nanya bagaimana cara mengetahui cewek benar-benar serius, ini tadi udah kita jawab ya. Assalamualaikum, udah kasih tips cara menghadapi obsesifnya perasaan wanita, kadang menguji kesabaran banget gitu ya. Kalau dalam ta'aruf ya seharusnya nggak merasakan hal-hal yang kayak gini ya, oversensitif ini ya, karena ada pendampingnya. Tapi kalau yang kelihatan nih oversensitifnya mungkin pacaran gitu ya, atau teman dekat dan seterusnya. Cara ngadapinya gimana ya, menguji kesabaran? Caranya adalah ya akhiri hubungan-hubungan yang nggak jelas gitu ya. Nah, tapi nanti kalau setelah menikah ya ada lagi ya ilmunya khusus gitu ya. Tapi kalau sebelum menikah akhiri aja, ngapain ngabisin waktu gitu ya. Menghadapi orang yang oversensitif dan seterusnya. Assalamualaikum, udah mau nanya untuk CV bolehkah dikasih ke orangnya langsung ya? Dikasihnya melalui perantara ya, jadi didampingi perantara. Ta'aruf itu kan didampingi perantara prosesnya, jadi nggak berdua. Memulai ta'aruf apakah harus melalui perantara atau bisa ngomong langsung? Ini udah dijawab tadi. Bismillah, udah apakah ada kelas khusus biro jodoh? Ya ada ya di kelas lanjutan belajar ta'aruf. Tapi saat ini lagi kita off-kan sementara ya, karena PPKM ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan bulan awal Agustus lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa lagi. Tapi khusus kelas lanjutan belajar ta'aruf ya. Jadi setelah teman-teman ikut belajar ta'aruf, nanti kalau mau ikut kelas lanjutan lagi, nah di sana ada biro jodohnya ya. Udah bagaimana kalau di saat ta'aruf ternyata keluarganya juga menutupi keburukan anaknya dan baru kebongkar setelah menikah. Nah, nyari tahu kan nggak hanya dari keluarganya, bisa dari temannya, bisa dari tetangganya gitu ya, dari lingkungannya. Jadi banyak cara, insya Allah bisa dilakukan ya. Assalamualaikum Ustadz, jika ada keluarga ikhwan yang ingin berkenalan dengan akhwat, tapi akhwat ini belum tahu akhlak dan agama si ikhwan, apakah akhwat terima ajakan tersebut? Ya, terima ajakan kenalannya boleh. Tapi ajakan kenalan kan bukan berarti lamaran. Ya, kenalan itu artinya berproses untuk bertaaruf, saling mengenali. Nah, kenali itu akhlaknya, kenali agamanya gitu ya dalam proses ta'aruf. Udah kalau ada laki-laki yang pernah melakukan maksiat atau pernah merusak perempuan bakal ada karma nggak walaupun dia sekarang berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengenal karma. Ya, jadi karma itu kepercayaan agama lain gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu kalau orang sudah taubat dengan sebenar-benarnya taubat, ya taubatun nasuha gitu ya, Allah akan ampuni dosanya. Ya, apakah dosa masa lalu akan terjadi juga ke dirinya? Ya enggak gitu ya. Kalau dia udah benar-benar taubat, insya Allah enggak. Kalau dia udah benar-benar memperbaiki diri, ya contohnya Khalid bin Walid ya, saat masa-masa jahiliyahnya menghancurkan pasukan Nabi Muhammad. Apakah dia dapat karma gitu dihancurkan? Enggak. Malah jadi pasukan pejuang Islam ya, dapat gelar Saifullah ya, sang pedangnya Allah gitu ya. Maka Hindun tadi ya saya ceritakan ya begitu buruk ya perilakunya, makanin isi perutnya paman Nabi, tapi setelah itu apakah dapat karma dia? Enggak, ya dimaafin sama Allah. Ya jadi Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pemaaf teman-teman semua. Ya. Bagaimana kalau sekiranya keluarganya laki-laki menutupi kekurangannya, tadi udah dijawab ya. Udah Agus mau nanya bagaimana cara menghilangkan rasa kecewa karena seseorang yang disukai telah menikah dengan orang lain.
ya. Dengan move on ya, move on dari orangnya dengan memaafkan orangnya, berdamai dengan keadaannya. Nanti kalau misalnya butuh terapi khusus, insya Allah ya di materi pertama kelas pranikah belajar ta'aruf nanti ada terapinya teman-teman semua, self healingnya ya. Udah izin bertanya bagaimana cara untuk menghindari ketakutan-ketakutan yang sulit untuk move on ya. Cara menghindarinya gimana ya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang membantu teman-teman untuk move on ya. Nah, apa aja aktivitasnya? Nanti insya Allah ya di kelas belajar ta'aruf teman-teman akan dapat bonus ya. Ada video bangkit dari patah hati dan juga ada e-book Aku Harus Move On. Jadi bisa dipelajari di sana ya. Silakan ya yang belum daftar atau mungkin yang baru join ya. Nah, silakan daftar di sini ya. Wah, dia udah jawab 50 pertanyaan ya, Masya Allah gitu ya. Tapi teman-teman masih banyak yang bertahan. Jadi insya Allah ya saya jawab ya sekuatnya ya. Sampai capek ya. Oke. Ini yang mau daftar ya, yang mau daftar silakan di chat ada linknya, langsung teman-teman klik linknya langsung diisi ya. Saran saya sih isinya sekarang aja agar teman-teman kebagian ya. Karena grup webinar ini aja ada 5 grup ya. Ada 5 grup itu sekitar lihat di atas 500-an orang lah gitu ya, banyak gitu ya. Nih saya baca nih pertanyaan yang panjang tapi nggak tahu dari siapa ya. Mudah-mudahan orangnya masih di sini. Assalamualaikum, Uda. Saya mau minta solusinya dari Uda. 4 bulan lalu ada laki-laki yang datang ke saya. Awalnya dia bilang suka. Tapi karena saya nggak mau diajak pacaran, saya langsung bilang saya maunya nikah. Di awal-awal saya pernah nanya tentang setelah pernikahan ke dia. Hampir 90% jawaban dia sevisi sama saya tentang pengasuhan, anak tinggal, pekerjaan, dan seterusnya. Awalnya saya ragu karena perbedaan umur kita 15 tahun. Wow. Jauh ya 15 tahun ya lumayan. Tapi ortu dia sudah serak dengan saya. Dia juga udah ke rumah bertemu ibu saya. Rencana kita mau nikah bulan September. Cuman kita belum ada yang lamaran secara resmi. Baru obrolan dia dengan ibunya. Dan saya dengan ibu saya. Sampai akhir-akhir ini kita ribut terus ya sampai akhirnya kemarin dia bilang buat serius nggak usah lanjut lagi dan setelah itu dia udah mulai jarang chat buat ngejelasin lengkapnya. Saya sering bad mood sama dia karena kalau lagi bahas buat acara dia udah mikirin setelah nikah mau punya ini itu tapi dengan kredit. Sedangkan saya dan keluarga paling nggak suka sama yang ngabang utang. Saya harus gimana ya? Harus diakhiri hubungannya karena di sini nggak sesuai ya dengan harapan atau value hidup Mbak ya. Jadi solusinya simpel ya. Akhiri aja udah. Ya makanya yang diomongin ya yang didiskusikan saat taruh nggak hanya tentang visi misi aja ya, tapi juga tentang keuangan ya. Meskipun ini kan akhirnya kebongkar ya, ketahuan ya deh. Ada keuangan dibahas, ternyata dia maunya kredit ini itu gitu ya. Assalamualaikum udah. Nah, ini yang panjang lagi nih ya. Jadi insya Allah yang pertanyaan panjang tetap saya jawab ya. Menurut penjelasan dari Uda, cara kita mengetahui respon spontan dari calon kita dari orang tua, kakak, dan saudaranya. Nah, bagaimana kalau dari pihak keluarganya pun berbohong mengenai sifat dan perilaku anaknya? Saya pernah menikah dan sebelum menikah saya sering menanyakan sifat dari calon ke ibunya dan ibunya selalu cerita yang baik-baik. Ternyata setelah menikah apa yang dia ceritakan ibunya sekali nggak terbukti karena agama dan akhlaknya yang buruk akhirnya saya memilih untuk berpisah ya. Nah, ini pernah terjadi, ya pernah ya, nggak hanya Mbak tentunya. Makanya jangan ditanyakannya, jangan hanya melalui keluarganya aja. Ya, selain itu dilihat juga ya bagaimana hubungan ayah ibunya, digali juga. Jadi selain menanyakan gimana karakter anaknya, kayak anaknya tanya juga karakter ibunya, ya. Makanya kadang ya para orang tua wanita ya dalam proses penjajakan itu ada yang mau datang jauh-jauh ya. Saya punya teman ya, teman saya ini laki-laki, tinggalnya di Jakarta. Ta'aruf dengan seorang wanita, wanitanya itu orang Jawa Timur, ya. Itu si ayahnya wanita orang Jawa Timur tuh, jauh-jauh tuh ke Jakarta nih kereta. Ya buat apa? Buat ngenali si laki-laki, ngenali teman saya ini ke lingkungannya, ke tetangga-tetangganya, buat jalan silaturahim aja gitu ya. Datang gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi memang proses penjajakan ini perlu dukungan ya dari keluarga juga tentunya ya.
Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghadapi seseorang yang kita mencintainya dalam diam, sedangkan dia disukai juga sama sahabat kita sendiri. Dan saya mundur dengan berusaha menghilangkan rasa itu. Tapi kami selalu bertemu saat kuliah. Ya, kalau masih kuliah, fokus aja kuliah dulu ya Mbak. Ya, jadi nggak usah dulu mikirin cinta dalam diam dan seterusnya. Ya, nah kalau nanti sudah siap menikah, ya kalau misalnya masih suka tuh sama orangnya, ya bisa diajak untuk taaruf, ya bisa diajak untuk menikah gitu ya. Udah untuk ikut kelas ta'aruf tadi, satu orang daftarin buat 2 orang gitu bareng partner boleh nggak ya? Jadi atas namanya satu orang ngedonasi buat 2 orang dan eventnya 2 orang saat ke grup. Bagaimana? Udah ya kasih aja linknya ke partnernya Mas ya. Lalu nanti biar partnernya daftar sendiri gitu ya atau kasih nomor WhatsApp-nya gitu ya. Oh, ini tadi ini udah belum tadi ya? Saya bulan Januari sampai Juni merantau bekerja di kota A. Di tempat kerja tersebut, saya melihat seorang wanita yang menurut saya pada saat itu saya ingin ta'aruf dengan dirinya. Namun saya belum sempat ta'aruf pada waktu itu karena saya pada akhir Juni memutuskan pulang kampung halaman dan bekerja di kampung halaman untuk lebih dekat dengan orang tua. Sampai kepikiran jika nanti sudah mapan mau ngajak dia yang di kota A untuk ta'aruf, namun kepikiran juga ya bahwa dia kalau menikah dengan saya kemungkinan dia akan ikut saya ke kampung halaman saya dan dia akan jauh dari orang tuanya. Minta sarannya ya kalau mau ta'aruf dengan dia berarti diomongin aja pas saat ta'aruf kira-kira kamu mau nggak bersedia nggak nanti tinggal di kampung halaman saya. Kalau dia bersedia ya mungkin ta'arufnya bisa cocok dan menikah gitu ya. Kalau dianya nggak mau ya sudah ya diakhiri begitu ya. Assalamualaikum, udah izin bertanya bagaimana untuk meningkatkan keinginan untuk menikah karena seringkali mengenyampingkan untuk menikah padahal usia sudah cukup untuk menikah. Ya caranya adalah sering-sering ya baca buku pernikahan, sering-sering baca tentang keutamaan menikah ya, tentang kebaikan dari menikah, ya ikut kelas pernikahan misalnya ikut kelas belajar ta'aruf gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa memberikan energi ya atau motivasi untuk menikah. Assalamualaikum, udah mau bertanya, bedanya cobaan menjelang pernikahan dengan pertanda dari Allah bahwa dia bukan jodoh kita gimana ya? Kalau bukan jodoh nggak sampai nikah ya. Kalau nikah sampai ijab kabul berarti itu jodoh ya. Nah, bedanya bagaimana kalau misalnya dia bukan yang terbaik gitu ya dari akhlak sih biasanya kelihatan akhlaknya, ya kelihatan kepribadiannya, ya kelihatan oh dia ketahuan dia pacaran gitu kan. Tapi di tahapan ini teman-teman pun kan masih bisa memilih ya. Memilih mau tetap lanjut atau memilih untuk mengakhiri gitu ya. Assalamualaikum, maaf udah izin bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa apapun yang dikatakan saat proses ta'aruf adalah perkataan yang sejujur-jujurnya dan bagaimana sikap kita saat proses ta'aruf ya. Kita nggak bisa jamin apa yang diomonginnya, apa yang disampaikannya jujur, tapi kita bisa melakukan validasi, kita bisa melakukan pengecekan ulang ya dari orang terdekatnya, nanyain lagi beberapa hari kemudian gitu ya, diskusiin lagi gitu. Kalau nggak jujur biasanya jawabannya akan berubah-ubah ya. Assalamualaikum, udah saya ingin bertanya, saya dilamar seorang laki-laki tapi saya ragu karena dia memiliki teman wanita. Ya kalau ragu tinggalkan, kata Nabi begitu. Tinggalkanlah sesuatu yang buat kamu ragu. Ya tolak lamarannya. Udah mau tanya, saya sering mendengar cerita-cerita yang buruk tentang berumah tangga, kebalikan dari kisah-kisah yang manis. Jadi saya merasa takut untuk menikah. Bagaimana cara mengatasi ketakutan itu? Cari juga orang-orang yang rumah tangganya baik agar adil. Ya orang yang rumah tangganya bermasalah, orang yang rumah tangganya buruk ada nggak ada. Tapi yang baik ada juga, nggak ada juga banyak gitu ya. Jadi kalau ngelihat jangan yang buruk doang gitu, tapi lihat juga yang baik-baik. Ya mungkin dari tetangga, dari saudara, datang langsung ke orangnya, "Oh ini, rumah tangganya bagus nih," gitu ya, belajar. Jadi akan mendapatkan energi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pahami bahwa rumah tangga yang buruk itu kan ada penyebabnya. Ya, penyebabnya misalnya kurang bekal ilmu, kurang sabar, atau lain sebagainya. Nah, itu dipelajari ilmunya, dipersiapkan ilmu-ilmunya untuk menghadapi dan menjalani pernikahan tersebut ya. Dan yang buruk pun bisa kita pelajari ya. Orang ini kenapa buruk ya pernikahannya? Coba dilihat, oh laki-lakinya begini ya dan riwayatnya gimana sih, pola pengasuhannya dan seterusnya gitu ya. Jadiin bahan pembelajaran bagi kita. Kalau laki-laki sering bicara kasar, apakah kemungkinan nanti setelah menikah bakalan ringan tangan? Belum tentu. Ya, ada yang
bicaranya nggak kasar, suka main tangan. Ada juga yang double buruknya ya, sudahlah bicara kasar, main tangan juga iya. Ya. Jadi perlu digali ya riwayatnya. Dan biasanya riwayat yang ringan tangan itu, ini biasanya sih ya, itu ayahnya atau orang tuanya memiliki pengalaman yang begitu juga. Jadi dia kan ngelihat waktu kecil tuh ayahnya pukul ibunya gitu ya. Jadi dia belajar dari sana gitu ya. Jadi perlu digali ya ke belakang gitu ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya ta'aruf jarak jauh? Ya, ta'aruf itu bisa dilakukan jarak jauh, tapi tetap perlu ya untuk yang offline-nya, ketemu langsungnya, mau sejauh apapun jaraknya. Saya punya teman orang Sukabumi, ta'aruf dengan orang yang ada di Medan apa Aceh gitu ya, Medan kayaknya. Nah itu sampai ketemu tuh di Medan, ya sampai datang beli tiket pesawat pergi ke sana untuk ta'aruf gitu ya. Jadi memang perlu ya, tetap diperlukan mau sejauh apapun ya. Meskipun itu sampai beda benua ya, beda negara gitu. Saya ta'arufan nih sama muslim yang ada di Eropa misalnya. Gimana tuh caranya? Suruh dia ke sini kalau dia cowok ya. Kalau teman-teman yang cowok ya teman-teman ke sana gitu ya, kenalan sama dia gitu ya. Jadi demikian. Kalau untuk jarak jauhnya online-nya bisa di grup WhatsApp, bisa Zoom ya, tapi tidak ini ya, tidak berdua gitu ya, ada yang mendampingi. Assalamualaikum, bismillah Bang, bagaimana jika lingkungan sekitar calon tidak berjilbab, cuman dia aja yang sudah berhijrah? Bagus ya, berarti calonnya bagus gitu ya. Dia menjadi emas gitu ya di tempat yang belum jadi emas gitu ya. Di tempat banyak besi-besi gitu ya. Artinya dia bisa menjadi penerang lah gitu ya, inspirasi di lingkungannya gitu ya. Mantap webinar, topiknya mendalam, alhamdulillah. Jazakallah khair, udah pamit duluan, mau jalan silakan ya. Ustadz, kami kenal dari sosmed udah 1 tahun. Akhir-akhir ini kami sudah meniatkan untuk serius. Bagaimana ya Ustadz untuk meyakinkan kalau memang dia orang baik dengan ta'aruf? Ya, 1 tahun kenal di sosmed, sudah kenal belum kepribadiannya, akhlaknya? Kalau belum, gali lagi ya, kenali lagi. Saya ingin bertanya, saya punya kenalan, dia seorang mu'alaf, hubungan dia bersama orang tuanya kurang baik. Apakah saya tetap melanjutkan atau tidak? Ya, kalau mu'alaf beda cerita ya, kalau beda agama dengan orang tuanya, biasanya pasti kurang baik ya. Nah, soal apakah lanjut atau tidak, tentu nggak hanya lihat dari itu saja ya, lihat dari berbagai hal tentunya. Ya, dari kepribadiannya, akhlaknya, dari komitmennya ke depannya, dan seterusnya. Ya, dan balik lagi sih ke teman-teman ya, lanjut atau tidaknya itu ya. Mohon penjelasannya soal komitmen sebelum nikah, Bang. Kami awam ya soal ta'aruf ya. Jadi kalau komitmen akan menikah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi itu nggak perlu ya. Nggak perlu komitmenan sebelum nikah. Ya, jadi kalau dalam proses ta'aruf itu siap nikah lalu segerakan begitu. Kalau komitmen itu kan biasanya kan komitmen dulu nih ya 3 tahun lagi baru nikah, itu mah nggak perlu ya. Mohon dijelaskan Ustadz mengenai istilah ba'a atau mampu secara keuangan. Barakallahu fiik Ustadz ya, wa barakallahu fiik. Mampu secara keuangan sederhananya adalah seorang laki-laki itu punya kemampuan untuk menafkahi atau membiayai kehidupan ya minimal setidaknya 2 sampai 3 orang. Ya. Jadi kebayang ya berapa kira-kira angkanya gitu ya. Di kota teman-teman mungkin beda-beda ya setiap kota. Jadi kalau teman-teman ini punya kemampuan untuk menafkahi kehidupan 2 sampai 3 orang, itu insya Allah sudah siap menikah secara keuangan. Ya, biaya kehidupan sendiri, biayai kehidupan istri juga gitu ya, dan anak ya kalau misalnya ada anak. Dan yang penting juga adalah siap ya bekerja apapun selama itu baik, selama itu halal. Ya, punya ketekunan di atas rata-rata. Ya, banyak yang menikah belum mapan dan masih berjuang ya saat menikah, tapi pada akhirnya menjadi sukses gitu ya. Kenapa? Karena orangnya rajin. Ya. Allah memang menjamin ya rezeki orang-orang yang setelah menikah, tapi yang dijamin tentu adalah orang-orang yang berusaha. Kalau orangnya malas, banyak alasan, ya gimana Allah mau jamin juga gitu ya. Karena syaratnya rezeki itu ada ikhtiarnya juga ya. Nah, untuk itu ya bisa berani ya melakukan apa aja ya. Kalau kita lihat tuh banyak tuh para laki-laki gitu ya. Ada yang menawarkan jasa bersihin kamar mandi gitu kan ada tuh ya kemarin viral di sosmed. Itu adalah salah satu ketekunan itu sebenarnya. Ya. Apalagi tuh misalnya ngangkatin barang ya, jadi kuli, jadi itu, jadi ini ya. Jadi
mudah lah ya untuk menikah. Sebenarnya mudah ya menikah secara syariat gitu ya. Kalau dari sisi keuangan ya selama punya kemauan, insya Allah Allah akan mampukan. Ya jadi mau berusaha, kalau kata Ustadz Adi Hidayat ya, laki-laki itu mau keluar rumah aja itu Allah udah jamin itu rezekinya. Keluar rumah maksudnya buat cari uang ya, buat ikhtiar ya, bukan keluar rumah main gaplek gitu ya. Kalau main catur keluar rumahnya itu nggak dapat juga gitu ya. Udah melanjutkan pertanyaan yang tadi, bagaimana jika perempuan yang mengajak laki-laki ta'aruf? Boleh ya, cara mengajaknya melalui perantara. Ya, jadi diajak melalui perantara. Dan itu hal yang baik juga gitu ya, jangan berpikiran juga wanita ngajak laki-laki ta'aruf itu nggak baik, kesannya buruk, enggak, itu insya Allah baik ya. Dalam ta'aruf bisa bertukar nomor HP atau gimana? Bisa, kan dalam ta'aruf nanti komunikasinya ada lewat grup ya, Mas atur ya. Jadi nanti ada grup WhatsApp, di sana ada Mas, ada calonnya gitu ya, dan juga ada pendampingnya. Jadi otomatis akan tahu nomor handphonenya ya, cuman ngomongnya di grup ya, jangan chat berdua gitu ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah boleh di CV kita tuliskan kriteria seperti pendidikan terakhir atau batasan usia? Boleh, yaitu boleh dituliskan. Assalamualaikum Bang, izin bertanya bagaimana calon ta'aruf kita itu nggak direstui sama orang tua atau bagaimana cara meyakinkan orang tua kita. Dengan orang tua prinsipnya musyawarah ya, musyawarah itu bukan meyakinkan tapi adalah bagaimana enaknya bersama. Nah musyawarah ya hasilnya apakah setuju atau enggak itulah yang terbaik insya Allah. Ya. Cara mengetahui tanda dia jodoh kita udah kalau dia sudah menikah dengan Mbak, udah melalui ijab kabul ya. Jadi kalau belum sah, belum menikah, maka dia belum tentu jodoh. Siapa tahu dalam webinar ada jodohku, amin ya. Kita aminkan aja lah ya. Mudah-mudahan kalaupun jodoh ya ketemu dengan cara yang baik ya. Jangan nyelinap ya, nyelip masuk ke grup wanita gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang tuh yang saya keluarin ya karena masuk ke grup wanita ya. Lalu saya nggak tahu ya modusnya apa, tapi saya khawatirnya malah chat-chat ya yang jelek gitu ya, ngajakin pacaran dan seterusnya. Ini kan cara-cara yang baik silakan gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman semua ya. Kayaknya saya udah capek. Udah jam 11 ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan bagi teman-teman yang mau daftar ya boleh ya daftar, ada linknya di grup di chat ya, silakan daftar. Ya mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan nanti ini kita upload di YouTube dan nanti saya bagikan ya. Dan kita bisa pelajari lagi dan kita bisa nonton lagi ya, pelajari ya. Dan insya Allah teman-teman semua pekan depan mudah-mudahan ada webinar lagi dan teman-teman bisa ikutan lagi ya. Ya tetap stay di grup aja ya, tunggu info-infonya gitu ya. Saya mau ikutannya yang gratis aja udah Gus ya, silakan gitu ya. Karena belajar ta'aruf itu ada programnya memang berbayar ada. Ya ada beberapa webinar kita ada yang berbayar ya, bayarnya pun nggak mahal ya, 50.000, 100.000 gitulah ya. Nah, tapi kita juga menghadirkan kok konten-konten yang gratis, yang free ya. Dari Instagram itu setiap hari teman-teman kita upload di Instagram ada postingan carousel ya, ada reel gitu ya, ada story ya. Dan juga di Instagram saya tiap hari saya posting juga, di YouTube juga ada banyak video yang bisa teman-teman pelajari secara gratis gitu ya, itu bisa dimanfaatkan ya. Kalau mau yang lebih dalam belajarnya, lebih dalam diskusinya ya bisa ikutan kelas Pranikah Belajar Ta'aruf batch 51 ya, silakan linknya ada di chat ya, silakan daftar. Mungkin itu aja dari saya teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada 77 orang. Wah, Masya Allah ya. Ada 77 pertanyaan barusan yang saya jawab gitu ya. Dan masih tersisa 32 pertanyaan yang belum saya jawab ya. Dan saya mohon maaf nih yang belum terjawab karena setelah ini saya ada kegiatan lagi, ada agenda lagi. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa join di kelas belajar ta'aruf dan kita bisa tuntaskan bahasnya di kelas belajar ta'aruf ya. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.